Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita kehilangan proyeknya karena direbut oleh wanita licik, lalu karena marah ia mengundurkan diri dan pulang ke kampung halaman. Wanita ini menyukai hubungan dengan pria yang lebih muda, dan di kampung halamannya ia bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan. Wanita itu pun mengambil inisiatif, namun semakin dalam ia terjebak, baru menyadari bahwa laki-laki itu ternyata adalah pacar dari wanita licik tersebut. Yemeng, yang bekerja di kota besar, kehilangan proyeknya dan difitnah oleh rekan kerjanya yang licik bahwa ia berselingkuh dengan atasan. Karena marah, ia mengundurkan diri dan kembali ke kota kecil kampung halamannya. Begitu masuk rumah, ia langsung dijodohkan oleh nenek dan 3 bibinya. Untuk menghindari perjodohan, ia berbohong ingin ganti baju di kamar, lalu mengenakan pakaian santai yang mudah bergerak, membuka jendela dan melompat keluar. Kamar Yemeng berada di lantai 2, tidak terlalu tinggi, namun karena tidak menemukan pijakan, ia terjebak di pinggir jendela, tidak bisa naik atau turun. Kebetulan, seorang kurir tinggi lewat, Yemeng meminta tolong padanya dan berhasil turun dengan menginjak bahu kurir itu. Karena tidak tahu harus kemana, ia pergi ke restoran kepiting langganannya, namun ternyata restoran itu sudah pindah. Ia berjalan tanpa tujuan dan kembali bertemu dengan kurir yang tadi membantunya. Yemeng melihat ada kode QR restoran kepiting di kotak makanan di belakang motor kurir itu, lalu mencoba memindainya, tapi kode QR-nya tidak bisa dibuka. Jelas, kurir itu tahu alamat baru restoran tersebut. Yemeng dengan santai meminta kurir itu mengantarnya. Dengan bantuannya, Yemeng akhirnya bisa makan makanan yang sudah lama ia rindukan. Setelah merasa waktunya cukup, Yemeng baru berani pulang ke rumah. Begitu masuk, ia melihat 4 orang tua tertidur di sofa. Ia berjalan pelan ke kamar, tapi tetap saja membangunkan mereka. Untuk menjelaskan situasi malam itu, Yemeng berbohong bahwa sahabatnya tiba-tiba patah tulang dan ia mengantar ke rumah sakit. Ia juga bilang tidak suka pria yang lebih tua, tapi suka adik laki-laki yang lebih muda. Neneknya langsung tahu bahwa cerita sahabat patah tulang itu bohong. Saat Yemeng masih berusaha menutupi, tiba-tiba ia menerima foto sahabatnya yang benar-benar patah tulang di rumah sakit. Ternyata setelah Yemeng menelepon sahabatnya untuk menyamakan cerita, sahabatnya benar-benar terpeleset dan patah tulang. Ucapan Yemeng jadi kenyataan. Yemeng pun menjenguk sahabatnya di rumah sakit. Sahabatnya mengeluh Yemeng membawa sial hingga benar-benar masuk rumah sakit. Nenek di ranjang sebelah menyapa Yemeng, dan Yemeng baru sadar itu adalah nenek tetangganya di kampung. Yang lebih mengejutkan, cucu nenek itu adalah kurir yang membantunya kabur dari perjodohan, bernama Jinyu. Dari percakapan nenek dan Jinyu, Yemeng kembali mendengar fakta mengejutkan. Pacar Jinyu adalah wanita licik, Aji, yang membuatnya mengundurkan diri. Aji adalah teman lamanya yang selalu bersaing dengannya. Baru setengah tahun masuk perusahaan sudah merebut proyeknya dengan menggoda atasan. Sebelum mengundurkan diri, Yemeng sudah memperkenalkan semua klien yang direbut ke perusahaan lain, sehingga Aji tidak mendapat keuntungan. Aji marah dan menampar Yemeng. Tapi Yemeng tidak tinggal diam, ia membalas dengan menghajar Aji. Setelah melampiaskan amarah, ia pun pergi dengan percaya diri. Jelas, Jinyu telah dikhianati oleh Aji. Yemeng mengejar Jinyu untuk memperingatkan bahwa Aji punya pacar lain di perusahaan Jiangbei, sekarang sedang bermain 2 kaki. Jinyu tidak menunjukkan reaksi, malah mempertanyakan apakah Yemeng memberitahu ini karena dendam pada Aji. Niat baik Yemeng dianggap buruk. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Namun keesokan harinya, saat kembali ke rumah sakit, sahabatnya memberitahu bahwa Jinyu sudah putus dengan Aji. Semalam nenek terus mengomel karena Jinyu kehilangan pohon uang, sebab Aji pintar dan bisa menghasilkan uang. Yemeng merasa ini semua salahnya karena ikut campur. Lalu ia pergi ke bar tempat Jinyu bekerja paruh waktu untuk meminta maaf. Baru bicara sebentar, ia melihat Bos Cheng yang selama ini mengejarnya juga ada di bar. Yemeng ketakutan dan bersembunyi di ruang VIP. Bos Cheng tampaknya melihat Yemeng dan masuk ke bar untuk mencarinya. Yemeng lari ke toilet dan ingin kabur lewat jendela, tapi jendelanya terlalu tinggi. Dalam keadaan panik, Jinyu muncul di luar jendela toilet wanita sengaja menggodanya.
Jika butuh bantuan, panggil dia kakak. Jinyu tidak suka Yemeng selalu memanggilnya adik. Yemeng pun menuruti dan memanggil kakak. Jinyu pun menepati janji dan membantunya kabur lewat jendela. Saat hampir selesai, terdengar suara anak buah Bos Cheng di luar jendela. Yemeng kembali bersembunyi di toilet. Melihat Bos Cheng hampir masuk toilet wanita, Jinyu menyuruh Yemeng melepas jaket dan menutupinya dengan bajunya sendiri. Pura-pura sedang bermesraan di bilik. Bos Cheng memaksa membuka pintu. Yemeng berteriak keras, sehingga berhasil menipu Bos Cheng. Saat Yemeng pergi, ia melihat Jinyu sedang bernyanyi di atas panggung. Nyanyian lembut adik laki-laki itu membuat hati Yemeng bergetar. Setelah pertunjukan, Yemeng meminta maaf karena menyebabkan Jinyu putus dengan pacarnya. Belum selesai bicara, Yemeng menerima pesan nenek yang kembali menjodohkannya. Untuk menghindari perjodohan, ia spontan bertanya pada Jinyu, apakah mau menerima hubungan dengan wanita lebih tua dan mengklaim dirinya lebih bisa diandalkan daripada Aji. Jinyu membalas, ia hanya suka perempuan yang lebih muda, penurut, dan mudah dibohongi, menolak untuk berpacaran dengan Yemeng. Keesokan harinya, Yemeng menemani nenek ke pasar pagi, dan lagi-lagi melihat anak buah Bos Cheng mengawasinya. Karena menghindar tidak berhasil, ia memutuskan untuk menghadapi langsung dan menyelesaikan masalah. Ia pun mendatangi bar untuk menemui Bos Cheng. Mereka sudah saling kenal sejak kecil. Saat sekolah, Bos Cheng sering berkelahi, dan suatu kali Yemeng melaporkannya ke polisi saat ia ribut dengan preman. Bos Cheng kesal karena Yemeng tidak menolongnya, sehingga ia mendapat bekas luka di dahi. Namun, waktu kecil Bos Cheng memang sering berkelahi dan Yemeng tidak menyangka ia akan terluka. Karena Bos Cheng tidak bisa melupakan kejadian itu, Yemeng mengeluarkan pisau dan mempersilahkan ia melampiaskan kemarahan. Bos Cheng yang marah mengarahkan pisau ke wajahnya, namun Jinyu muncul dan menahan pisau dengan tangan kosong, menasihati Bos Cheng untuk tidak menyakiti wanita. Jinyu terluka karena melindungi Yemeng, dan Yemeng merasa bersalah, namun Jinyu tidak butuh terima kasih atau bantuan darinya. Yemeng pun mengikuti Jinyu pulang. Kebetulan, rumah lama Yemeng yang dulu ditempati bersama orang tuanya hanya dipisahkan satu tembok dengan rumah Jinyu. Ia memang berencana pindah kembali ke sana. Keesokan harinya, Yemeng kembali ke rumah nenek, dan nenek sudah mengundang calon jodoh ke rumah. Untuk membuat calon jodoh mundur, Yemeng mengajukan syarat-syarat yang berat. Setelah menikah harus tinggal di rumah orang tuanya. Setiap hari kerja harus bangun jam 6:30 pagi untuk menyiapkan sarapan sesuai selera keluarga, dan yang terpenting anak harus mengikuti marga ibunya. Ia kira syarat-syarat ini akan membuat calon jodoh mundur, tapi ternyata semuanya disetujui. Yemeng pun kembali ke rumah lamanya dan meminta Jinyu memperbaiki listrik. Sebagai ucapan terima kasih, ia memberinya makanan penutup. Namun, karena Jinyu tidak menghargainya, Yemeng marah dan memberikan makanan itu ke sahabatnya. Sahabatnya sudah tahu niat Yemeng. Selama ini ia selalu kalah dari Aji dan ingin membalas dengan mengejar mantan pacar Aji. Kebetulan Jinyu bekerja paruh waktu di toko sahabatnya. Jadi sahabatnya berusaha menciptakan kesempatan agar mereka berdua bisa bersama. Namun, baru bicara sebentar, Bos Cheng datang ke toko sahabatnya. Setelah kejadian di bar, Bos Cheng berpikir ulang dan memutuskan untuk berdamai dan kembali berteman dengan Yemeng. Ia juga menyadari Yemeng sangat memperhatikan Jinyu, dan dengan baik hati mengingatkan bahwa Jinyu suka berkelahi, sering dikelilingi wanita, dan semua ibu-ibu di kota sudah ia buat terpesona. Intinya, Jinyu punya banyak masalah. Jadi Yemeng jangan sampai jatuh cinta padanya. Yemeng membela Jinyu yang baru dikenalnya, dan berkata jika ada yang mencari masalah dengan Jinyu, ia akan menganggap itu urusan Bos Cheng. Bos Cheng tidak senang Yemeng membela Jinyu, dan sebagai pemilik bar, ia langsung memecat Jinyu. Saat Yemeng menemani sahabatnya kontrol ke rumah sakit, mereka bertemu nenek Jinyu. Nenek merasa Yemeng lebih cantik dan dewasa dibanding Aji, lalu berusaha menjodohkan mereka dan meminta Yemeng membawanya kabur keluar rumah sakit. Yemeng pun mendorong nenek ke kafe, dan tanpa sengaja melihat Jinyu sedang berbicara dengan seorang wanita kaya. Mendengar mereka membahas sekali 2.000, bayar per kali.
Yemeng salah paham mengira Jinyu memberikan layanan khusus. Ia pun duduk di sebelah dan menyindir Jinyu agar memanfaatkan masa mudanya untuk mencari uang, karena kalau sudah tua harganya turun. Wanita kaya itu paham maksud Yemeng dan menyuruhnya membersihkan pikiran kotor, lalu menjelaskan bahwa ia hanya meminta Jinyu menjadi model tangan. Sebelum pergi, wanita kaya itu berjabat tangan dengan Jinyu dan melihat ada bekas luka di pergelangan tangannya. Karena model tangan harus bersih tanpa bekas luka, wanita itu mengatakan hanya bisa bekerja sama setelah Jinyu berhasil menghilangkan bekas luka. Melihat situasi itu, Yemeng mengajak Jinyu pergi, mengatakan ia bisa membantu menghilangkan bekas luka. Saat naik perahu, Yemeng melihat ekspresi murung Jinyu dan teringat kata-kata neneknya. Jinyu waktu kecil dibawa ibunya ke luar negeri, tapi diabaikan. Hidupnya seperti diasingkan. Hanya ayahnya yang baik padanya, namun ayahnya meninggal dunia. Selama ini Jinyu hidup sangat sulit, membuat Yemeng merasa aiba. Ia tidak menyangka kehidupan Jinyu begitu berat. Setelah tiba di studio teman, Yemeng sendiri yang mengoperasikan mesin untuk menghilangkan bekas luka Jinyu. Mengetahui bekas luka itu disebabkan oleh ibunya, Yemeng pun menceritakan kisahnya dengan sang ibu. Ibunya sangat menyayanginya dan selalu optimis, namun akhirnya memilih bundir. Jinyu tidak menyangka Yemeng yang terlihat tegas dan belak-belakan juga punya kisah sedih yang tidak diketahui orang lain, membuatnya merasa aiba. Setelah itu, Jinyu ingin mentransfer uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi Yemeng menolak dan mengatakan bantuannya gratis, namun diam-diam menambahkan kontak dan WeChat Jinyu. Saat hendak berpisah, Yemeng melihat Bos Cheng datang mencarinya. Ia sudah tahu Bos Cheng menyukainya, dan alasan balas dendam hanyalah alasan untuk mendekatinya. Untuk membuat Bos Cheng mundur, Yemeng menarik Jinyu dan berpura-pura mesra, berhasil membuat Bos Cheng pergi. Setelah pulang ke rumah masing-masing, keduanya sama-sama melihat-lihat media sosial satu sama lain. Yemeng mengagumi foto-foto tampan Jinyu, sementara Jinyu teringat kata-kata Yemeng saat menghilangkan bekas luka. Meski agak sakit, bekas luka bisa dihilangkan, asalkan orangnya mau berusaha. Keesokan harinya, Yemeng meminta Jinyu memperbaiki atap rumah, dan meminta maaf karena kemarin menjadikannya tamang di depan Bos Cheng. Ia bahkan bercanda, jika Jinyu tidak suka dipeluk olehnya, boleh membalas memeluk dirinya. Saat suasana mulai menggoda, nenek dan bibi tiba-tiba datang. Kedua orang tua itu tidak senang, karena Yemeng menolak calon jodoh yang sudah dipilihkan dengan susah payah. Setelah berhasil membujuk mereka pergi, Yemeng merasa Jinyu berbicara dengan nada aneh, curiga ia cemburu karena tahu Yemeng punya calon jodoh. Jinyu mengalihkan topik, mengajak Yemeng membeli alat CCTV di pasar, sekalian makan malam. Saat melewati adik perempuan Jinyu, mereka diajak ke festival lampion ikan. Yemeng tertarik dan mengajak Jinyu menikmati festival bersama. Di sana mereka bertemu adik Bos Cheng yang diam-diam menyukai Jinyu. Jinyu yang sudah tahu perasaan adik itu langsung menggandeng tangan Yemeng sebagai tameng. Dengan begitu mereka saling memanfaatkan satu sama lain dan semuanya impas. Keesokan harinya Jinyu membantu Yemeng memasang CCTV, namun tiba-tiba Aji datang mencarinya. Melihat itu, Yemeng cemburu dan langsung pergi ke rumah sahabatnya untuk curhat, khawatir Aji akan bicara buruk dan merusak reputasinya. Sementara itu, Aji yang melihat interaksi Jinyu dan Yemeng juga curiga hubungan mereka lebih dari sekadar tetangga. Aji memperingatkan Jinyu bahwa Yemeng anak tunggal, jika bersama Yemeng harus siap jadi menantu tinggal di rumah istri. Jinyu membalas, ia tidak peduli dan bahkan senang jika harus tinggal di rumah istri. Aji tidak menyerah, menjelek-jelekkan keluarga Yemeng yang katanya rumit. Ibunya sudah meninggal, ayahnya pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Jinyu membalas, tidak perlu berurusan dengan ayah mertua juga tidak masalah. Ia tidak suka Aji menghasut dan memperingatkan bahwa dulu mereka hanya pura-pura pacaran untuk menghindari perjodohan, tidak pernah benar-benar bersama. Jadi Aji jangan ikut campur lagi. Aji pun terdiam dan pergi. Yemeng yang tidak tahu apa-apa masih khawatir Jinyu dan Aji akan balikan, sehingga gelisah di rumah sahabatnya.
Melihat itu, sahabatnya menghubungi Jinyu lewat video call untuk mencari tahu, dan setelah tahu Aji sudah pergi, Yemeng baru merasa lega. Setelah itu, Yemeng dan Aji sama-sama menghadiri pernikahan teman SMA. Aji sengaja mengumumkan bahwa Jinyu adalah miliknya, menyuruh Yemeng jangan berharap pada Jinyu agar tidak melewatkan calon jodoh yang menyukainya. Calon jodoh itu juga hadir di pernikahan dan memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Yemeng, menyatakan ketertarikannya dan berharap bisa mulai sebagai teman. Yemeng tidak memberikan jawaban pasti, hanya merasa bosan melihat semua orang sibuk basa-basi. Saat itu Jinyu tiba-tiba muncul dan mengajaknya keluar untuk menenangkan diri. Mereka pergi ke pantai. Jinyu mendapat telepon dari ibunya yang ingin bertemu, tapi ia hanya merasa benci dan langsung mematikan telepon. Yemeng melihat Jinyu murung dan ingin menghibur, tapi Jinyu menghentikannya. Merasa semua perhatian dan godaan Yemeng hanya main-main. Ia menyuruh Yemeng tidak ikut campur urusannya. Yemeng marah dan untuk membuktikan dirinya tidak main-main, ia mengajak Jinyu ke kamar, tapi akhirnya hanya membawa Jinyu ke bar untuk minum. Dua orang yang sedang galau itu saling menantang minum, dan tak lama Yemeng pun mabuk. Jinyu yang sudah tenang meminta maaf karena tadi tidak bisa mengendalikan emosinya dan tahu Yemeng sebenarnya peduli padanya. Dengan mata sayu, Yemeng bertanya kenapa harus menahan emosi, kadang marah, dan lepas kendali juga tidak apa-apa. Jinyu menatap matanya dan berkata, tidak semua orang punya hak untuk lepas kendali. Mendengar itu, Yemeng berjalan ke tengah panggung, mengambil mikrofon, dan dengan suara keras berkata pada Jinyu, siapa bilang ia tidak punya hak untuk lepas kendali, mulai sekarang ia akan menjadi pelabuhan Jinyu. Jinyu mendengarkan Yemeng bernyanyi untuknya dengan mata merah, perlahan pertahanannya runtuh dan hatinya mulai luluh. Jinyu mengantar Yemeng yang mabuk ke kamar. Dalam keadaan mabuk, Yemeng terus menggoda, memuji matanya yang penuh perasaan, bahkan menariknya masuk ke kamar. Jinyu menggendong Yemeng ke tempat tidur, dan saat Yemeng memejamkan mata, ia berniat pergi. Tapi pintu kamar diketuk. Ternyata yang masuk adalah psikolog yang selama ini menangani Jinyu. Rupanya, Yemeng memang sengaja memanggil dokter itu untuk Jinyu, tanpa tahu mereka sudah saling kenal. Setelah dokter pergi, Yemeng terbangun dan menceritakan bahwa ibunya meninggal karena depresi. Sejak itu, ia banyak memperhatikan kasus depresi dan mengenal dokter tersebut. Ia sengaja mengatur pertemuan ini agar Jinyu tidak mengalami nasib seperti ibunya. Selama ini, Jinyu selalu menghadapi badai sendirian, namun perhatian Yemeng perlahan mengetuk hatinya. Melihat Yemeng masih terus-menerus menggoda tanpa tahu batas, Jinyu perlahan mendekat dan dengan jujur mengatakan bahwa sekali ia menyukai seseorang, ia tidak akan pernah melepaskannya. Yemeng pun mengaku dirinya juga seperti itu. Bahkan sambil menyipitkan mata memberi isyarat pada Jinyu bahwa ia boleh melakukan apa saja yang diinginkan. Setelah berkata demikian, Yemeng menutup mata dan menunggu ciuman dari Jinyu. Namun pada akhirnya, Jinyu tetap menjauh, mematikan lampu dan meninggalkan kamar. Di depan pintu, Aji sudah menunggu Jinyu. Aji merasa tidak puas karena sejak kecil selalu kalah dari Yemeng dan orang-orang di sekitar mereka selalu membandingkan keduanya. Untuk mencegah Yemeng dan Jinyu bersama, Jinyu memintanya untuk mencoba berpikir dari sudut pandang lain. Mungkin saja di mata Yemeng, justru Ajilah yang selalu menonjol. Setelah berkata demikian, Jinyu tidak menghiraukan permintaan Aji dan langsung pergi. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Yemeng pergi membantu sahabatnya merekam video memasak. Sahabatnya yang suka bergosip bertanya pada Yemeng tentang perasaannya pada Jinyu. Apakah hanya main-main atau benar-benar jatuh cinta? Yemeng memandang salju di luar jendela. Ia sendiri tidak yakin apakah ia benar-benar serius dengan hubungan ini. Ia mengibaratkan perasaannya dengan salju yang turun di depan matanya. Jika melihat salju, yang terlintas di pikirannya bukanlah suasana romantis, melainkan apakah Jinyu membawa payung dan apakah ia akan terpeleset dan jatuh. Sahabatnya merekam kata-kata itu diam-diam dan mengirimkannya pada Jinyu. Setelah menonton video itu, untuk pertama kalinya Jinyu merasakan bagaimana rasanya menjadi seseorang yang benar-benar diperhatikan. Ia pun tersenyum.
sesuatu yang jarang ia lakukan. Ulang tahun Jinyu pun semakin dekat. Yemeng belajar membuat kue bersama sahabatnya dan juga menyiapkan kembang api, berencana merayakan ulang tahun Jinyu dengan sungguh-sungguh. Namun saat ia mencari Jinyu, ia malah mendapat kabar bahwa ibu Jinyu sakit parah dan Jinyu pergi ke Jangbei untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya kepada sang ibu. Yemeng tidak ingin Jinyu menanggung rasa sakit sendirian, ia pun segera menyusul ke Jangbei untuk menemaninya. Saat Jinyu menemui ibunya, sang ibu sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Melihat Jinyu datang, ibunya menyesal karena selama ini tidak memperlakukannya dengan baik. Jinyu tahu ibunya sedang memainkan peran sebagai ibu yang penuh kasih. Dan demi membalas budi telah melahirkannya, Jinyu menyatakan kesediaannya untuk mendonorkan sumsum tulang belakang. Namun ia tidak tahu, ibunya hanya berpura-pura sakit dan yang benar-benar membutuhkan sumsum tulang belakang adalah adik laki-laki Jinyu, anak bungsu sang ibu. Yemeng tiba di rumah sakit dan melihat Jinyu terbaring sendirian di ranjang. Ia pun membelai wajah Jinyu dengan penuh kasih, berharap bisa memberinya sedikit kenyamanan. Saat Jinyu terbangun, ia mengira kehadiran Yemeng hanyalah mimpi, lalu menelpon Yemeng dan berkata bahwa ia seolah-olah bermimpi tentangnya. Ternyata Yemeng memang berdiri di depan pintu kamar rumah sakit, mengaku datang ke Jangbei untuk menemuinya. Jinyu tidak ingin Yemeng melihat keadaannya saat itu, ia pun menyuruh Yemeng untuk tidak masuk. Yemeng memahami perasaannya, lalu diam-diam berbalik dan pergi tanpa suara. Pada hari Jinyu keluar dari rumah sakit, ibunya memberinya sebuah kartu bank sebagai ucapan terima kasih karena telah mendonorkan sumsum tulang belakang. Jinyu sudah tahu sejak awal bahwa ibunya melakukan semua itu demi menyelamatkan anak bungsunya, dan ia sama sekali tidak peduli. Ia pun membuang kartu bank itu ke tempat sampah, menandakan bahwa mulai sekarang mereka tidak saling berhutang apapun. Saat keluar dari rumah sakit, Jinyu melihat Yemeng sedang menunggunya di depan mobil. Pada saat itu, Yemeng seperti cahaya matahari yang tiba-tiba muncul, mengusir semua kegelapan di hati Jinyu. Setelah pulang ke rumah, Yemeng memberikan kue buatan tangannya sendiri dan beberapa ekor ikan mas sebagai hadiah. Mulai sekarang, ikan mas hitam milik Jinyu tidak akan merasa kesepian lagi karena sudah punya teman. Jinyu sangat terharu, ia pun bertanya pada Yemeng apakah masih ingin bersamanya. Yemeng tidak ingin Jinyu menjalin hubungan dengannya hanya karena terharu, tapi karena benar-benar tulus dari hati. Yemeng tidak terburu-buru meminta jawaban, ia bersedia memberi waktu pada Jinyu untuk berpikir. Akhirnya, Jinyu memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan dengan Yemeng. Ia mulai membantu Yemeng membersihkan halaman dan pergi bersama untuk membeli tanaman hias, berencana mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya. Namun, di jalan, Yemeng tiba-tiba melihat seorang pria botak dengan cincin di jarinya. Ia langsung menyerahkan barang-barangnya pada Jinyu dan mengejar pria itu dengan mobil. Namun kehilangan jejak di tengah jalan dan akhirnya kembali dengan tangan kosong. Malam harinya, Jinyu melihat Yemeng keluar rumah dengan pakaian cantik. Mengingat kejadian siang hari saat Yemeng mengejar mobil, Jinyu langsung menelepon seseorang untuk melacak nomor polisi mobil tersebut. Sementara itu, Yemeng sudah menemukan mobil pria botak itu terparkir di depan bar. Ia masuk ke ruang VIP tempat pria itu berada, berpura-pura pernah bertemu saat urusan bisnis, dan dengan sengaja menemani pria botak itu minum, sambil mencari tahu asal-usul cincin di jarinya. Pria botak itu tertarik pada Yemeng yang cantik, dan setelah beberapa gelas minuman, ia mulai tidak bisa menahan diri. Untungnya, Jinyu datang tepat waktu, berpura-pura sebagai suami Yemeng yang sedang menangkap istri yang diam-diam keluar rumah. Jinyu ingin membawa Yemeng pergi, namun pria botak itu tidak mau melepaskan dan memerintahkan anak buahnya untuk menutup pintu dan menghadang mereka. Jinyu melawan dan membawa Yemeng kabur, namun mereka terjebak di pintu dan tidak bisa keluar. Jinyu berusaha sekuat tenaga melawan banyak orang, tapi akhirnya kewalahan. Saat mereka hampir tidak bisa bertahan, Bos Cheng datang bersama polisi dan menangkap seluruh kelompok pria botak itu. Polisi memberitahu mereka bahwa pria botak itu memang punya catatan kriminal, jadi mereka dianggap berjasa. Namun, cincin yang dipakai pria botak itu dibeli secara legal dari seseorang bermarga Wang.
dan informasi lain tidak diketahui. Bos Cheng lalu mengajak mereka makan di restoran favorit Yemeng dulu. Melihat Yemeng hanya memperhatikan Jinyu, Bos Cheng merasa cemburu dan mengeluh bahwa dulu Yemeng pernah menyelamatkannya sendirian, seharusnya mereka berdua yang paling dekat. Namun Yemeng sama sekali tidak ingat pernah menyelamatkan Bos Cheng, sampai Bos Cheng mengeluarkan kartu pelajar Yemeng saat sekolah. Baru Yemeng sadar bahwa yang menyelamatkan Bos Cheng dulu adalah sahabatnya. Yemeng pun menjelaskan, waktu itu ia dan sahabatnya sampai di gerbang sekolah. Sahabatnya lupa membawa kartu pelajar. Agar sahabatnya tidak dihukum, Yemeng masuk duluan dan memberikan kartu pelajarnya lewat pintu belakang. Sahabatnya lah yang kemudian melihat Bos Cheng dipukuli preman dan menolongnya. Bos Cheng yang menemukan kartu pelajar di tanah mengira Yemeng yang menolongnya. Ia tidak tahu bahwa gara-gara kejadian itu ibu preman datang ke sekolah dan menyebabkan sahabat Yemeng dikeluarkan dari sekolah. Bos Cheng baru sadar bahwa selama ini ia menyukai Yemeng karena rasa terima kasih, namun sejak awal ia sudah salah orang. Dengan perasaan campur aduk, Bos Cheng pergi ke depan rumah sahabat Yemeng. Ia teringat pada pernikahan sahabatnya yang gagal, dan perjuangannya membesarkan anak sendirian, membuat hatinya terasa perih. Sementara itu, Yemeng pulang ke rumah dan menceritakan asal-usul cincin itu pada Jinyu. Ia yakin cincin itu milik ibunya. Beberapa tahun lalu, saat neneknya ingin mengumpulkan uang untuk membelikannya rumah di Jiangbei, ia baru tahu bahwa cincin ibunya sudah lama hilang. Saat ibunya masih hidup, Yemeng pernah melihat seorang pria datang mencari ibunya. Tapi pria itu bukan pria botak yang ditemuinya hari ini. Semua yang ia lakukan hanyalah untuk mencari kebenaran tentang kematian ibunya. Jinyu mengingatkan Yemeng agar tidak bertindak sendirian lagi untuk urusan seperti ini, kecuali jika Yemeng merasa dirinya tidak penting. Yemeng menatap mata Jinyu dan dengan penuh perasaan mengatakan bahwa Jinyu sangat berarti baginya. Dan ia merasa sangat bahagia jika Jinyu ada di sisinya. Tak terasa, malam tahun baru pun tiba. Hari yang seharusnya menjadi momen berkumpul keluarga. Nenek Jinyu masih dirawat di rumah sakit dan Yemeng tidak ingin Jinyu melewati tahun baru sendirian. Ia pun membantu menempelkan hiasan tahun baru di rumah Jinyu, lalu mengajaknya pulang ke rumahnya untuk merayakan tahun baru bersama. Nenek dan 3 bibi Yemeng semuanya suka pria tampan. Begitu melihat Jinyu yang tampan, mereka sangat antusias dan langsung menanyakan latar belakang keluarga dan pekerjaannya. Melihat Jinyu yang canggung, Yemeng segera mengalihkan topik pembicaraan. Di meja makan, seluruh keluarga bersulang merayakan tahun baru dengan penuh kehangatan. Nenek membagikan angpao untuk semua orang, termasuk Jinyu. Ini adalah pertama kalinya Jinyu merasakan kehangatan sebuah keluarga, membuatnya merasa iri sekaligus takut. Setelah makan, Jinyu ingin ke rumah sakit menjenguk neneknya, dan Yemeng mengajaknya menyalakan kembang api bersama malam harinya. Melihat tatapan penuh harap dari Yemeng, Jinyu hanya bisa berkata pelan, "Maaf." Di rumah sakit, Jinyu menangis di samping ranjang neneknya. Ternyata saat di rumah Yemeng, ia tanpa sengaja mendengar para bibi memperingatkan Yemeng agar tidak bersama Jinyu. Mereka bilang, Jinyu tidak punya latar belakang keluarga, tidak punya pekerjaan tetap, bahkan kalah dari dokter yang dijodohkan dengan Yemeng, dan tidak bisa memberikan kehidupan yang stabil untuk Yemeng. Saat itu Jinyu baru sadar bahwa Yemeng tumbuh dalam kasih sayang dan perlindungan keluarga, sementara dirinya tidak punya apa-apa, hanya seorang pemuda miskin yang penuh kesulitan. Ia merasa dirinya tidak pantas untuk Yemeng. Setelah pulang, Jinyu menelepon Yemeng dan dengan makna tersirat mengatakan bahwa ikan mas hitam di rumahnya sebenarnya tidak terlahir hitam, tapi terkena penyakit bintik hitam. Sekarang ikan mas merah pun tertular dan berubah menjadi hitam, seperti dirinya dan Yemeng. Ia tidak ingin menarik Yemeng, yang seharusnya hidup di bawah sinar matahari, ke dalam kegelapan hidupnya. Yemeng pantas mendapatkan pria yang lebih baik. Yemeng marah dan memaki Jinyu sebagai pengecut. Ia sudah melangkah 99 langkah, tapi Jinyu bahkan tidak berani melangkah 1 langkah terakhir. Jinyu mendengarkan kemarahan Yemeng sambil menahan air mata, namun tetap tidak memberikan jawaban. Dokter yang dijodohkan dengan Yemeng meminta bantuan Yemeng untuk mencarikan pekerjaan bagi sepupunya. Sebagai ucapan terima kasih, ia mengajak Yemeng makan bersama.
Yeming tidak ingin berduaan dengan dokter itu. Jadi ia mengajak sahabatnya ikut serta. Saat mereka baru mulai mengobrol, Jin Yu dan Bos Cheng masuk ke restoran. Sejak tahu sahabat Yeming adalah penyelamatnya, Bos Cheng selalu mencari cara untuk mendekatinya dan menarik perhatiannya, sering muncul di hadapan sahabat Yeming. Sahabatnya yang belum tahu perasaan Bos Cheng malah sengaja menjodohkan Yeming dengan dokter itu untuk membuat Jin Yu cemburu. Dokter itu dengan jujur mengatakan bahwa Yeming pernah bilang suka pria yang lebih muda dan dirinya tidak memenuhi kriteria itu. Yeming melirik Jin Yu dan dengan nada sedih berkata bahwa dulu memang suka pria lebih muda. Tapi setelah tahun baru, pikirannya berubah. Kata-kata Yeming membuat dokter itu kembali punya harapan. Untuk mendapatkan kesempatan, dokter itu mengatakan bahwa wanita biasanya lebih dewasa, sedangkan pria muda terlalu suka bermain dan tidak cocok untuk hubungan jangka panjang. Wanita mandiri seperti Yeming sebaiknya mencari pria yang lebih tua, stabil secara emosi dan mapan secara ekonomi. Mendengar itu, Jin Yu merasa tidak nyaman dan menendang Bos Cheng di bawah meja, memberi isyarat agar Bos Cheng membalas. Bos Cheng yang juga lebih muda dari sahabat Yeming, kesal karena belum sempat mendekati sudah dijatuhkan oleh dokter itu. Lalu membalas dengan keras bahwa pria muda itu tulus dan penuh semangat, sedangkan pria tua hanya penuh kepalsuan. Dokter itu kembali membahas pendidikan dan latar belakang keluarga. Jin Yu membalas bahwa pendidikan tinggi tidak berarti berbudaya, dan latar belakang keluarga tidak menjamin masa depan. Melihat kedua pihak saling berdebat, Yeming berdiri dan memperingatkan mereka untuk tidak bertengkar lagi. Setelah makan, mereka pindah ke bar milik Bos Cheng. Namun, di depan pintu mereka dihadang oleh suami sahabat Yeming yang brengsek. Hubungan mereka sudah lama retak dan sedang dalam proses perceraian. Namun suaminya selalu membuat masalah dan berubah pikiran soal perceraian. Ia memamerkan mobil barunya dan mengejek sahabat Yeming serta Yeming, mengatakan bahwa mereka akan tersesat jika terus bergaul bersama. Bos Cheng yang marah ingin memukulnya, tapi Jin Yu diam-diam menuangkan sampah ke mobil baru suami sahabat Yeming. Sepupu Jin Yu yang bekerja paruh waktu di bar melihat Yeming datang bersama dokter itu, lalu memperingatkan Jin Yu bahwa jika tidak segera bertindak, Yeming akan direbut orang lain. Jin Yu pun mulai goyah dan naik ke panggung untuk menyanyikan lagu bagi Yeming, mengungkapkan isi hatinya lewat lagu. Yeming memahami perasaannya, tapi tidak menanggapinya, dan malah berpura-pura mabuk untuk pulang. Keesokan paginya, mereka bertemu di warung sarapan. Jin Yu mendengar Yeming mengirim pesan suara untuk bertemu seseorang di tepi pantai. Ia langsung mengira orang yang akan ditemui Yeming adalah dokter itu. Setelah pulang, Jin Yu melihat sepupunya membawa ikan mas keluar rumah. Katanya, Yeming memintanya mengganti air ikan. Penyakit bintik hitam adalah infeksi bakteri. Asal rajin mengganti air dan menjemur di bawah matahari, ikan akan sembuh. Jin Yu merasa kata-kata Yeming juga berlaku untuk dirinya, bahwa selama ini ia hidup dalam kegelapan. Mungkin Yeming adalah mataharinya yang akan membawanya hidup di bawah sinar matahari. Memikirkan itu, Jin Yu pun berlari ke pantai untuk mencegah Yeming, dan dokter itu melangkah lebih jauh. Namun, pantai itu kosong, tidak ada Yeming dimanapun. Jin Yu merasa kecewa, mengira dirinya terlambat. Namun, di detik berikutnya, Yeming tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah susah payah menunggu orang yang dicintai, Jin Yu dengan berani bertanya pada Yeming apakah ia masih mau menerimanya. Sebelum Yeming menjawab, Jin Yu memegang wajah Yeming dan menciumnya dengan penuh perasaan. Setelah ciuman itu, Yeming pulang ke rumah dengan kesal, masih menyimpan rasa sakit hati karena pernah ditolak Jin Yu. Jin Yu pun mengejarnya dan kembali menciumnya. Akhirnya mereka berdua resmi berpacaran, tidak ingin berpisah sedetik pun. Yeming mengajak Jin Yu ke pasar. Karena Jin Yu terlalu khawatir pada ikan mas yang sakit, mereka pun membeli seekor kura-kura panjang umur sebagai simbol hubungan mereka yang abadi. Menjelang sore, mereka berdua berpelukan menikmati matahari terbenam. Jin Yu menunjukkan sifat posesif khas pacar lebih muda, bertanya berapa banyak mantan Yeming. Yeming menggoda Jin Yu yang cemburu, sambil manja memanggilnya kakak untuk membuat Jin Yu senang. Mereka bercanda dan tertawa, saling berpelukan.
merasakan kebahagiaan yang menyelimuti. Di sisi lain, Bos Cheng membantu mengantar anak sahabat Yemeng pulang dan tanpa sengaja melihat suami sahabatnya kembali berbuat kasar. Mereka masih dalam masa tenang perceraian dan suaminya menggunakan anak sebagai alasan untuk memperbaiki hubungan. Sahabat Yemeng marah dan menegaskan bahwa sejak suaminya melakukan kekerasan, pernikahan mereka sudah berakhir. Suaminya marah dan ingin memukul lagi, namun Bos Cheng segera melindungi sahabat Yemeng. Saat suasana memanas, anak mereka yang dewasa muncul dan dengan lembut berkata pada ayahnya bahwa jika ingin bertemu, cukup menelepon saja. Demi menjaga citra di mata anak, suaminya pun mundur. Sahabat Yemeng merasa bersalah pada anaknya, menahan air mata agar tidak menangis. Setelah menidurkan anaknya, ia mengajak Bos Cheng minum untuk melampiaskan kesedihan, menceritakan bahwa sejak dikeluarkan dari sekolah, ia merasa hidupnya salah arah. Sudah berusaha keras namun tetap saja bertemu orang yang salah, tidak bisa memberikan lingkungan tumbuh yang baik untuk anaknya. Dalam keadaan mabuk, ia menangis dan bersandar di bahu Bos Cheng. Bos Cheng merasa bersalah, jika bukan karena dirinya, sahabat Yemeng tidak akan dikeluarkan dari sekolah. Ia pun menggendong sahabat Yemeng yang tertidur ke sofa. Saat hendak pergi, ia melihat wajah sahabat Yemeng dari dekat, hatinya berdebar dan hampir saja menciumnya. Namun tiba-tiba anak sahabat Yemeng muncul dan bertanya apakah ia menyukai ibunya. Bos Cheng gugup dan menjelaskan bahwa mereka hanya teman lama. Ia hanya merawat sahabatnya sebagai teman. Di dalam mobil, ia menatap dirinya di cermin dan bersumpah tidak menyukai sahabat Yemeng. Padahal semua itu hanyalah penyangkalan. Sementara itu, hubungan Yemeng dan Jinyu semakin manis. Padahal rumah mereka hanya dipisahkan satu tembok. Setiap kali berpisah, mereka tetap merasa berat. Suatu hari, Yemeng dan Jinyu pergi ke rumah sakit menjenguk nenek Jinyu, dan kebetulan bertemu adik perempuan Jinyu yang diantar oleh seorang pria. Adiknya memperkenalkan pria itu sebagai manajernya. Mereka bertiga masuk ke kamar nenek, dan nenek yang melihat calon cucu menantunya sangat senang, berharap segera menggendong Cicit. Jinyu merasa malu dan ekspresinya itu diperhatikan oleh nenek. Nenek menenangkannya, jika ada masalah kesehatan tidak apa-apa, cukup minum obat saja. Tak lama kemudian, Jinyu pulang ke rumah untuk membantu neneknya beres-beres dan memergoki adiknya yang sedang mencuri surat izin usaha kebun bunga milik nenek. Ternyata, adiknya tergiur mimpi menjadi selebgram setelah dibujuk manajernya yang menjanjikan bisa membuatnya terkenal asal membayar 10.000 yuan. Karena tidak punya cukup uang, adiknya berniat menggadaikan kebun bunga nenek untuk pinjaman. Jinyu mengingatkan adiknya agar tidak tertipu dan bagaimanapun juga tidak boleh menggadaikan milik nenek. Dalam pertengkaran, adik perempuan tanpa sengaja mengatakan bahwa Jinyu bukan cucu kandung nenek, jadi tidak berhak mengatur dirinya. Kata-kata ini menusuk hati Jinyu. Ia kembali membungkus dirinya dengan sikap dingin, duduk di sofa melanjutkan puzzle yang belum selesai. Meskipun Yemeng datang mendekatinya, berusaha berbagai cara untuk menghiburnya, Jinyu tetap tidak menggubris. Demi mengatasi sifat buruk Jinyu, Yemeng sengaja mengambil satu keping puzzle. Saat Jinyu hampir menyelesaikan puzzle, ia sadar masih kurang satu keping. Ia menebak pasti diambil Yemeng, lalu dengan inisiatif mencari Yemeng dan mengakui kesalahannya tadi. Apapun yang Yemeng minta, Jinyu lakukan. Yemeng mengajaknya makan, bertanya apakah Jinyu sedang marah pada adiknya. Jinyu pun bercerita bahwa dirinya memang bukan cucu kandung nenek. Anak kandung nenek adalah ayah tirinya, dan anak yang membutuhkan donor sumsum tulang belakang itu adalah cucu kandung nenek. Setelah ayah kandungnya meninggal, nenek merasa kasihan padanya, lalu membawanya dari Jiangbei ke sini. Selain nenek, adiknya dulu juga sangat baik padanya, selalu memanggilnya kakak. Karena itu, saat adik menuduhnya orang luar, ia merasa sangat sedih. Yemeng ingin menghibur Jinyu, Jinyu pun meminta Yemeng memanggilnya kakak. Mendengar kata kakak, Jinyu langsung senang. Yemeng memenuhi keinginannya, memanggilnya kakak dengan manis, bahkan menyuapinya makanan. Dalam perjalanan pulang, Yemeng terus menggoda Jinyu dengan memanggil kakak. Keduanya pun semakin lengket, saling bergandengan tangan, tak ingin berpisah sedetik pun. Meski sudah lama berpacaran, hubungan Yemeng dan Jinyu
belum melangkah ke tahap terakhir. Yemeng tidak puas dengan sikap Jinyu yang terlalu menjaga diri. Atas saran sahabatnya, Yemeng membeli lingerie seksi, bertekad menaklukkan Jinyu. Tak disangka, di toko lingerie ia bertemu manajer adik Jinyu. Manajer itu membeli lingerie lalu membawa adik Jinyu masuk ke hotel. Yemeng merasa ada yang tidak beres, segera menelepon Jinyu. Saat itu adik Jinyu masih mengira akan syuting iklan biasa. Sampai manajernya menyuruhnya mengenakan lingerie seksi, barulah ia sadar telah masuk perangkap. Ia berusaha menolak, tapi manajer dan fotografer terus membujuk. Jika tidak mau kerjasama, pinjaman online yang ia ambil tidak akan bisa dibayar, uang pelatihan juga akan hangus. Terpaksa, adik Jinyu menangis dan mengenakan lingerie. Untung saja saat pemotretan baru akan dimulai, Jinyu dan Yemeng datang menerobos masuk. Jinyu melapor ke polisi dan manajer pun ditangkap. Bukan hanya uang pelatihan adik Jinyu dikembalikan, foto-fotonya juga dihapus. Yemeng melihat adik Jinyu masih terpukul, lalu menceritakan kisah masa lalunya. Semua orang mengira Yemeng sukses di Jiangbei, padahal ia setiap hari lembur, melayani klien, bahkan pernah dilecehkan. Demi menabung untuk beli rumah di Jiangbei, ia menahan diri dalam segala hal, sampai akhirnya Aji merebut proyeknya dengan menggoda atasan. Yemeng pun marah dan memukul Aji, lalu mengundurkan diri dan pulang kampung. Jinyu yang mendengarkan cerita Yemeng dari luar kamar, merasa sangat iba. Namun, yang paling penting saat ini adalah menyelesaikan masalah adiknya. Jinyu tahu adiknya sangat ingin jadi penyanyi dan merantau ke kota besar, maka ia menelepon temannya untuk mencarikan lembaga pelatihan musik yang resmi. Setelah semua urusan selesai, Jinyu berterima kasih pada Yemeng. Jika bukan karena Yemeng yang sigap, akibatnya tak terbayangkan. Yemeng pun memberi isyarat ingin hubungan mereka lebih maju. Jinyu langsung memeluknya di bar, mengaku sudah siap sejak lama, hanya menunggu Yemeng datang sendiri. Gairah cinta pun membara di antara mereka, namun tiba-tiba Yemeng sadar haidnya datang. Ia mengeluh setiap kali sampai momen penting, selalu harus berhenti. Jinyu memeluknya, menenangkan bahwa masih banyak waktu, tak perlu terburu-buru. Nenek yang tahu impian adik Jinyu memberikan kartu bank untuk mendukungnya mengejar mimpi. Yemeng juga memberitahu bahwa Jinyu sudah mencarikan lembaga pelatihan musik profesional, bisa segera ke Jiangbei. Adik Jinyu memutuskan sebelum merantau ingin menaklukkan kota kecil dengan kemampuannya bernyanyi. Bos Cheng langsung setuju mengadakan konser khusus untuknya di bar. Saat hari pertunjukan, Yemeng dan sahabatnya mengajak banyak tamu untuk meramaikan. Tak disangka, kemampuan bernyanyi adik Jinyu masih sangat buruk. Suara bisingnya membuat tamu-tamu tak tahan dan pergi satu persatu. Nenek pun datang ke lokasi. Sebelum pulang meminta kartu banknya dikembalikan, karena dengan kemampuan bernyanyi seperti itu, investasi masih terlalu dini. Keesokan harinya, Yemeng ingin mendekorasi halaman rumah yang kosong. Dengan bantuan Jinyu, halaman itu jadi sangat indah. Ia mengundang teman-teman untuk makan bersama, berbagi kebahagiaan karena akhirnya menemukan rasa memiliki. Jinyu dan Bos Cheng bertugas memanggang makanan. Makanan pertama matang, Bos Cheng meminta diberikan dulu pada sahabat yang belum sempat sarapan karena mengantar anak sekolah. Jinyu yang juga sayang pacarnya, menyinggung bahwa Bos Cheng sedang mengejar sahabat Yemeng. Pasangan baru yang sedang kasmaran itu terus-menerus pamer kemesraan, membuat 3 orang lainnya iri. Bos Cheng juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan sahabat Yemeng. Sayangnya sahabatnya kurang peka, tak mengerti perasaan Bos Cheng. Sebagai keluarga Yemeng, sahabatnya menasihati Jinyu, jika ingin hubungan langgeng dengan Yemeng, harus siap secara realistis. Cari pekerjaan tetap, ikut asuransi sosial, setelah menikah jangan sampai urusan rumah tangga merusak hubungan. Setelah pesta, Yemeng menenangkan Jinyu agar tidak tertekan dengan nasihat sahabatnya. Karena itu semua demi kebaikan Yemeng. Jinyu sangat memahami dan mulai berpikir untuk mencari pekerjaan tetap. Yemeng tidak ingin topik berat itu merusak suasana, lalu memuji Jinyu paling tampan saat bermain piano dan menariknya untuk mengajari bermain piano. Saat belajar, mereka terus berdekatan, saling berpelukan. Yemeng yang jahil memotret tangan mereka yang saling menggenggam.
lalu mengunggahnya ke media sosial. Teman Yemeng di Jiangbei melihat unggahan itu dan langsung menunjukkan pada mantan bos Yemeng, Gou Kai, yang memang menyukai Yemeng. Gou Kai cemburu dan langsung menelepon Yemeng, tapi Yemeng menolak panggilan itu. Melihat Gou Kai terus menelepon, Yemeng langsung memblokirnya. Jin Yu merasa tidak nyaman dengan keberadaan Gou Kai. Dulu Gou Kai pernah bilang, setelah tahun baru akan menjemput Yemeng kembali ke Jiangbei. Hubungan yang di permukaan sebagai bos, tapi sebenarnya sebagai pengejar cinta, membuat Jin Yu tidak tenang. Yemeng meyakinkan Jin Yu bahwa ia tidak akan kembali bekerja di perusahaan Gou Kai dan mengucapkan banyak kata manis hingga Jin Yu tenang. Keesokan harinya, Yemeng memberikan kunci rumah pada Jin Yu. Jika suatu saat ia ke Jiangbei, Jin Yu bisa membantu menerima paket. Ia hanya berkata sekilas, tapi Jin Yu yang sensitif merasa ini seperti persiapan jika nanti Yemeng benar-benar ke Jiangbei. Mereka pergi ke rumah sakit menjenguk nenek. Tiba-tiba Yemeng menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ia keluar kamar untuk menjawab. Ternyata itu dari Gou Kai yang datang ke kota kecil mencarinya. Yemeng berniat pamit pada Jin Yu sebelum menemui Gou Kai. Tapi saat sampai di depan kamar, ia mendengar percakapan Jin Yu dan nenek. Nenek ingin mengambil uang tabungan Jin Yu untuk membelikan rumah dan menikah. Tapi Jin Yu bilang belum perlu, masih terlalu dini memikirkan itu. Yemeng mendengar itu dan salah paham, mengira Jin Yu sejak awal memang tidak berniat serius dengannya, lalu pergi menemui Gou Kai tanpa pamit. Yang tidak didengar Yemeng adalah Jin Yu sebenarnya berkata bahwa ia merasa Yemeng tidak akan selamanya tinggal di kota kecil. Dan sebelum Yemeng menentukan masa depannya, ia tidak ingin mengikat Yemeng dengan pernikahan dan anak. Setelah keluar dari rumah sakit, Jin Yu kembali bekerja di bar. Lalu diajak bos Cheng menemui sahabat Yemeng. Tak disangka mereka melihat Yemeng bersama Gou Kai. Malamnya, Yemeng pulang. Jin Yu menanyakan secara halus siapa yang ditemui. Yemeng tidak ingin bertengkar, jadi berbohong hanya bertemu teman. Saat itu Yemeng kembali menerima telepon dari Gou Kai yang mengaku punya petunjuk soal cincin. Yemeng pun segera pergi menemui Gou Kai. Saat kembali, Yemeng melihat Jin Yu berdiri di tengah hujan menunggunya. Jin Yu yang marah langsung menyinggung bahwa Yemeng diam-diam menemui Gou Kai. Yemeng menjelaskan bahwa ia mencari keberadaan cincin milik ibunya. Dan Gou Kai bisa membantunya bertemu penjual cincin, jadi ia harus ke Jiangbei. Jin Yu merasa Gou Kai hanya ingin memanfaatkan cincin itu untuk membawa Yemeng ke Jiangbei dan tidak akan membiarkannya kembali. Ia juga kesal karena Yemeng tidak berdiskusi dulu sebelum mengambil keputusan. Yemeng pun marah, menuduh Jin Yu memang tidak pernah berniat serius dengannya, mengacu pada percakapan di rumah sakit. Jin Yu baru sadar Yemeng mendengar percakapannya dengan nenek. Ia ingin menjelaskan, tapi Yemeng menolak komunikasi dan meminta waktu untuk saling menenangkan diri. Yemeng dan Jin Yu pun perang dingin. Yemeng curhat pada sahabatnya, selama ini ia yang selalu aktif, terlihat memegang kendali, tapi sebenarnya sering terbawa emosi Jin Yu. Meski begitu, ia tetap berharap Jin Yu yang lebih dulu mengalah, setidaknya mengirim pesan menanyakan kabar. Tanpa sepengetahuannya, Jin Yu sedang meminta saran pada bos Cheng, memikirkan cara meminta maaf agar Yemeng mau menerima. Saat keduanya saling menahan diri, sahabat Yemeng yang tak tega melihat mereka bertengkar, mengirim pesan pada Jin Yu, mengaku Yemeng mabuk dan meminta Jin Yu datang mengurusnya. Jin Yu segera pulang, melihat Yemeng duduk mabuk di depan pintu rumah, lalu menggendongnya masuk ke kamar. Yemeng memanfaatkan momen itu, memegang tangan Jin Yu dan berkata besok ia akan ke Jiangbei, berharap mereka tidak bertengkar lagi. Mendengar kata Jiangbei, Jin Yu hanya menyuruh Yemeng istirahat, lalu pulang ke rumahnya sendiri. Nenek sudah menebak Jin Yu dan Yemeng bertengkar gara-gara urusan Jiangbei. Ia menasihati Jin Yu, kalau memang ingin, ikut saja ke Jiangbei bersama Yemeng. Atau kalau tidak mau, sebaiknya jujur pada Yemeng, misalnya ada kenangan buruk di Jiangbei, daripada bersikap sensitif dan menolak tanpa alasan. Keesokan harinya, Yemeng membawa koper bersiap berangkat. Di depan rumah, ia menemukan alat rekam yang dipasang di anjing Jin Yu. Ia membuka rekaman itu, dan tanpa sengaja melihat rekaman malam tahun baru, saat Jin Yu menangis dan mengaku sudah lama menyukai Yemeng.
dulu menolak Yemeng karena tidak ingin menyeretnya ke dalam kegelapan hidupnya. Yemeng langsung turun dari mobil dan berlari pulang. Ia melihat Jinyu sedang menghias taman impiannya dengan bunga segar. Yemeng berteriak menanyakan apakah Jinyu mau menikah dengannya. Jinyu mengambil buket bunga, berlutut, menyatakan cinta dan meminta Yemeng menikah. Mereka pun segera pergi ke kantor catatan sipil untuk menikah, bersumpah setia seumur hidup. Setelah itu mereka pulang bergandengan tangan, menunjukkan buku nikah pada nenek dan 3 bibi. Para orang tua pura-pura marah karena mereka menikah diam-diam. Yemeng takut dimarahi dan menarik Jinyu pergi. Jinyu merasa sebagai laki-laki harus bertanggung jawab pada keluarga, lalu kembali menenangkan nenek dan bibi. Tak disangka, keempat orang tua itu justru bersorak merayakan pernikahan Yemeng. Jinyu baru sadar, tadi mereka hanya pura-pura marah. Ia pun berjanji akan menjaga Yemeng seumur hidup, bahkan rela jika anak mereka nanti bermargaya. Malam harinya, sebagai pasangan sah, mereka akhirnya tidur sekamar. Yemeng membisikkan kata-kata manis di telinga Jinyu. Jinyu pun tak bisa menahan diri lagi dan memeluk Yemeng. Keesokan paginya, Yemeng berangkat ke Jangbei. Di dalam mobil, ia terus teringat malam pengantin yang penuh kehangatan. Hatinya dipenuhi kerinduan pada Jinyu. Jika bukan demi mencari kebenaran cincin ibunya, ia tak rela berpisah dari Jinyu walau sebentar. Setiba di Jangbei, ia dijemput oleh Xiao Tai, rekan bisnis Goukai yang juga pernah bekerja sama dengan Yemeng. Xiao Tai terus berusaha menjodohkan Yemeng dengan Goukai, tapi Yemeng langsung mengatakan bahwa ia sudah menikah. Xiao Tai sangat terkejut, apalagi setelah tahu suami Yemeng adalah Jinyu, sahabatnya sendiri. Yemeng sendiri tidak tahu bahwa Xiao Tai dan Jinyu saling kenal. Saat bertemu Goukai, Yemeng langsung menanyakan keberadaan Wang, penjual cincin. Goukai memberikan data Wang, dan Yemeng langsung mengenali pria itu sebagai orang yang dulu pernah mencari ibunya. Goukai sudah mengatur pertemuan dengan Wang besok jam 2 siang. Setelah urusan selesai, Xiao Tai memberitahu Goukai bahwa Yemeng sudah menikah, tapi Goukai setengah percaya. Xiao Tai juga merasa perlu memastikan kebenarannya, lalu mengunggah foto bertiga ke media sosial. Jinyu yang melihat foto itu langsung cemburu, lalu mencari Bos Cheng untuk menanyakan cara agar Yemeng cepat pulang. Kebetulan Aji datang ke bar memperkenalkan bisnis pada Bos Cheng. Bos Cheng memanfaatkan kesempatan itu untuk memotret Jinyu dan Aji bersama, lalu mengunggahnya ke media sosial agar Yemeng cemburu. Yemeng yang melihat foto itu langsung menelepon video Jinyu, menanyakan kenapa Jinyu bersama Aji. Jinyu juga kesal karena Yemeng berfoto dengan Goukai. Mereka pun saling cemburu, namun suasana tetap manis. Tiba-tiba bel rumah Yemeng berbunyi. Ia mengira itu kurir, lalu pergi membuka pintu tanpa mematikan video call, sehingga Jinyu bisa mendengar semua percakapan. Ternyata yang datang adalah Goukai, ingin memastikan Yemeng benar-benar sudah menikah, bahkan menyatakan cinta, mengaku selama ini menyukai Yemeng. Dulu mempromosikan Yemeng di kantor agar Yemeng bisa setara dengannya dan mendapat pengakuan keluarga. Goukai lalu mengeluarkan kunci apartemen idaman Yemeng, menawarkan semua yang Yemeng inginkan asal mau bersamanya. Jinyu yang mendengar itu langsung mematikan video call. Yemeng kembali menegaskan bahwa ia sudah menikah, bahkan menasihati Goukai agar tidak bertindak gegabah karena mabuk. Ditolak, Goukai marah dan membatalkan pertemuan dengan Wang. Keesokan harinya, Yemeng menunggu Wang yang tak kunjung datang, menebak pasti Goukai yang menghalangi. Xiao Tai membantu mencari tahu lewat sopir Goukai, akhirnya mendapat info hotel tempat Wang menginap. Namun, saat Yemeng tiba di hotel, Wang sudah check out. Yemeng marah dan menelepon Goukai, tapi Goukai malah mengancam agar Yemeng mau bersamanya. Yemeng kesal dan menutup telepon, lalu menelepon Jinyu untuk mencari penghiburan. Tak disangka Jinyu tiba-tiba muncul di belakangnya. Dua insan yang sangat merindukan akhirnya kembali ke hotel dan bermesraan. Namun, Yemeng berhenti sejenak dan menjelaskan bahwa semalam yang menekan bel bukan kurir, melainkan Goukai. Jinyu memberitahu bahwa video call semalam belum dimatikan. Jadi ia mendengar semua percakapan Yemeng dan Goukai dan tidak ingin membuang waktu lagi untuk orang lain. Jinyu dengan penuh cinta memanggil istri.
Namun tiba-tiba telepon Goukai masuk. Yemeng langsung mengangkat dengan loudspeaker, mengajak Jinyu mendengarkan bersama. Dalam telepon, Goukai meminta maaf karena membatalkan pertemuan dengan Wang dan berjanji akan tetap membantu Yemeng. Yemeng dengan bangga menolak bantuan Goukai, mengatakan suaminya ada di samping dan akan membantunya. Goukai tetap tidak percaya, mengira Yemeng hanya pura-pura membawa pria untuk menipunya. Jinyu dan Yemeng lalu menyuap pria botak pembeli cincin, meminta info detail tentang Wang. Pria botak yang mata duitan langsung menunjukkan foto Wang pada mereka. Jinyu langsung mengenali Wang sebagai pria yang pernah ia lihat di kantor ibunya. Pria botak memberitahu bahwa Wang sekarang ada di hotel. Mereka bisa langsung mencarinya. Setelah mereka pergi, si botak langsung menelepon bos Wang untuk memberitahu. Yemeng buru-buru datang ke hotel. Jinyu teringat ada hotel lain dengan nama yang sama di dekat situ. Jadi mereka membagi dua tim untuk mencari sambil terus berkomunikasi. Yemeng menerobos masuk ke hotel dan bertanya nomor kamar bos Wang. Saat itu ia melihat bos Wang keluar hotel dan langsung mengejarnya. Melihat bos Wang naik taksi, Yemeng pun ikut naik taksi membuntuti. Dalam keadaan terburu-buru, ia tidak melihat Jinyu yang sebenarnya berdiri di depan hotel memperhatikannya. Yemeng melihat bos Wang masuk ke sebuah klub balap. Begitu ia sampai di pintu klub langsung ditutup dan ia tidak bisa masuk. Ia buru-buru menelepon Jinyu, tapi tidak bisa tersambung. Akhirnya meminta bantuan Xiao Tai. Sambil menunggu, ia melihat sebuah mobil hitam keluar dari klub. Ingin menghentikan tapi gagal. Setelah Xiao Tai datang, ia heran kenapa Yemeng ada di klub itu. Karena klub tersebut adalah milik Goukai dan seorang temannya. Yemeng lalu menarik Xiao Tai masuk dengan memasukkan kode sandi untuk mencari bos Wang. Tapi bos Wang sudah tidak ada. Mereka berdua lalu memeriksa CCTV, tapi ternyata rekaman sudah dihapus. Jelas ada yang sengaja melakukannya. Yemeng curiga ada orang masuk lewat pintu belakang. Ia melihat ada mobil parkir di belakang, lalu meminta pemilik mobil memperlihatkan rekaman dashcam. Ia jelas melihat orang yang masuk lewat pintu belakang adalah Jinyu. Sebelum Yemeng sempat berkata apa-apa, Xiao Tai sudah berteriak, "Teman bodoh dan polos kita sudah kembali." Baru saat itu Yemeng tahu Jinyu dan Xiao Tai saling kenal. Ia langsung bertanya hubungan mereka. Xiao Tai lalu menunjukkan foto masa kecil Jinyu dan Goukai, menjelaskan bahwa mereka bertiga sudah berteman sejak kecil dan bersama-sama membuka klub ini, tapi kemudian bertengkar karena balapan. Xiao Tai sendiri adalah teman kuliah Jinyu. Saat Yemeng masih terkejut dengan hubungan mereka bertiga, Xiao Tai berkata Jinyu pasti pulang karena urusan ibunya. Ibunya memang direktur utama grup Hanhai, tapi tidak pernah menganggap Jinyu sebagai anak. Yemeng langsung mencari data direktur utama grup Hanhai dan melihat foto ibu Jinyu, memastikan bahwa orang yang tadi keluar dari klub adalah ibu Jinyu. Saat itu Jinyu sedang bernegosiasi dengan ibunya. Bertahun-tahun lalu ia pernah melihat seorang wanita bertengkar dengan bos Wang di dalam mobil, lalu wanita itu meninggal. Sebagai saksi mata, Jinyu melaporkan kejadian itu ke polisi, tapi malah dimarahi ibunya. Akhirnya, kematian wanita itu dinyatakan bukan pembunuhan, dan bos Wang kemudian muncul di kantor ibunya. Jinyu curiga semua ini bukan hanya terkait bos Wang, tapi juga ibunya. Ia menunjukkan rekaman CCTV konfrontasi antara ibunya dan bos Wang di klub, di mana jelas terlihat bos Wang memeras ibunya, mengancam akan membongkar semua rahasia jika tidak diberi uang. Jinyu menyelidiki keberadaan bos Wang dan tahu setelah masuk ke grup Hanhai, bos Wang tidak pernah keluar lagi. Ia menduga ibunya menyekap bos Wang, dan untuk mencari kebenaran, ia harus masuk ke dalam grup Hanhai. Ia pun menggunakan rekaman CCTV itu untuk mengancam ibunya agar memenuhi satu syarat. Malam harinya, Yemeng dan Jinyu kembali ke hotel masing-masing. Bagi Yemeng, Jinyu kini seperti pria penuh rahasia yang sulit ditebak. Ia mencoba menanyakan hubungan Jinyu dan Goukai. Jinyu mengaku mereka memang teman, tapi tidak menyebut soal bos Wang dan ibunya. Yemeng dengan sinis berkata bahwa Jinyu dan ibunya lebih cocok jadi keluarga, lalu menolak bicara lagi. Keesokan harinya, Yemeng berhenti menyelidiki bos Wang dan pulang ke kampung. Jinyu pun terpaksa ikut pulang.
Sebenarnya Yemeng ingin mereka pulang ke rumah masing-masing, tapi dua nenek mereka memaksa mereka makan bersama. Di meja makan, Yemeng tampak murung dan bahkan merasa mual. Neneknya dengan semangat bertanya apakah Yemeng hamil. Saat itu, Yemeng mendapat telepon dari sahabatnya yang meminta tolong. Jinyu ingin ikut, tapi Yemeng menolak dengan dingin. Ternyata suami sahabatnya berutang dan ingin menjual rumah. Sahabatnya menegaskan rumah itu adalah harta pranikah miliknya. Tapi suaminya tetap memaksa dan merebut sertifikat rumah. Yemeng dan sahabatnya tak mampu melawan. Untung saja Bos Cheng datang tepat waktu dan menolong mereka. Setelah keluar dari kantor polisi, Jinyu juga datang. Tapi Yemeng menolak ditemani Jinyu dan pergi bersama sahabatnya. Setelah urusan sahabatnya selesai, Yemeng dan Jinyu pulang ke rumah masing-masing. Hubungan mereka sangat dingin dan terasa jauh. Saat berpisah, Jinyu tak tahan dan bertanya apakah Yemeng marah padanya. Yemeng balik bertanya apakah Jinyu punya sesuatu yang ingin dikatakan. Karena Jinyu tetap diam, Yemeng kecewa dan berkata, "Hati manusia tak bisa ditebak. Kadang setelah jatuh cinta baru sadar ternyata tak mengenal pasangan sendiri." Jinyu tahu Yemeng marah karena ia menyembunyikan soal Bos Wang dan ibunya. Tapi ia sadar urusan grup Hanhai terlalu berbahaya. Ia rela mengorbankan segalanya demi membantu Yemeng mencari kebenaran. Tapi tak ingin Yemeng ikut terlibat bahaya meski harus disalahpahami. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dan memulai perang dingin. Dua nenek yang tidak tahu apa-apa malah sibuk menyiapkan pernikahan mereka. Bahkan mengajak mereka memilih perhiasan emas dan perak. Yemeng menolak dengan alasan modelnya terlalu kuno. Pulang ke rumah, ia mengusulkan agar pernikahan ditunda. Jinyu cemas dan bertanya apakah Yemeng menyesal menikah dengannya. Tapi Yemeng hanya diam dan menutup pintu, benar-benar menjauhkan diri. Yemeng pergi ke toko sahabatnya dan melihat pintu toko penuh tempelan foto sahabatnya sedang mengukur baju Bos Cheng. Sahabatnya marah-marah menuduh suaminya ingin menjelek-jelekkan namanya agar bisa menang dalam perceraian. Untuk membalas dendam, Yemeng mengajak sahabatnya menyiram cat ke tubuh suaminya di KTV. Bahkan memaki-maki di depan rekan bisnis suaminya hingga merusak usahanya. Setelah puas, mereka minum-minum merayakan kemenangan. Dalam mabuk, sahabatnya menyesal menikah dengan orang yang salah. Sementara Yemeng menangis karena tak bisa melihat siapa sebenarnya orang di sampingnya. Yemeng pulang dalam keadaan mabuk dan melihat Jinyu menunggunya di depan rumah. Ia langsung menuduh Jinyu menghapus rekaman CCTV klub, mengaku selama ini menunggu Jinyu jujur, tapi yang didapat hanya kekecewaan. Ia berkata, jika hubungan mereka penuh kebohongan dan rahasia, maka tak ada gunanya dipertahankan. Jinyu hanya bisa menahan sakit hati melihat Yemeng menutup pintu. Sebenarnya, Jinyu sedang menggunakan rekaman CCTV itu untuk mengancam ibunya agar mengembalikan 15% saham perusahaan yang dulu diambil darinya. Ia ingin masuk ke grup Hanhai. Keesokan paginya, Yemeng mendapat telepon dari Xiaotai yang memberitahu bahwa pada hari kematian ibunya, ada saksi mata yang melihat ibunya dan Bos Wang duduk di mobil. Tapi saksi itu kemudian menarik kembali kesaksiannya dan bilang salah lihat plat nomor. Saksi itu ternyata adalah Jinyu. Yemeng sangat terkejut. Saat itu juga ia melihat Jinyu membawa koper naik taksi. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Jinyu, Yemeng membuntuti sampai melihat Jinyu masuk ke grup Hanhai. Saat hendak pergi, ia bertemu Goukai yang memberitahu bahwa proyek Highland Port di kampung Yemeng adalah proyek grup Hanhai, dan ia susah payah mendapatkannya dari ibu Jinyu. Jika Yemeng ingin mendekati ibu Jinyu, inilah kesempatan terbaik. Asal Yemeng mau kembali kerja di perusahaan, proyek itu akan diserahkan padanya. Yemeng pun langsung setuju. Yemeng kembali bekerja dan bersama Goukai pergi ke grup Hanhai untuk menandatangani kontrak. Ia melihat Jinyu mengikuti ibunya. Dalam semalam, suaminya yang dulu pengangguran berubah menjadi direktur mudali di grup Hanhai, sekaligus menjadi orang asing yang paling dikenalnya. Goukai memperkenalkan Yemeng sebagai asisten andalannya pada Jinyu. Yemeng pura-pura tidak kenal Jinyu dan berjabat tangan dengan sopan. Jinyu juga pura-pura baru pertama kali bertemu. Setelah penandatanganan, hanya mereka berdua yang tersisa di ruang rapat.
Jinyu tidak suka Yemeng kembali kerja di perusahaan Goukai. Yemeng malah mengejek Jinyu yang pura-pura tidak kenal. Jinyu tidak berhak mengatur hidupnya. Jinyu menggunakan rekaman video untuk mengancam ibunya agar menyerahkan proyek Highland Port padanya. Asal ia jadi penanggung jawab utama, ia akan menghapus video itu dan tak akan ikut campur urusan Bos Wang lagi. Ibunya pura-pura setuju, tapi setelah Jinyu pergi, ia langsung menelepon pengacara dan berkata tak perlu lagi mengurus proyek Highland Port, sudah ada yang menanggung. Malamnya, kedua pihak mengadakan jamuan makan. Xiao Tai memeluk Jinyu dengan gembira karena 3 sekawan akhirnya berkumpul lagi, tapi Jinyu dan Goukai saling bersaing. Goukai menarik Yemeng ke depan Jinyu dan memperkenalkannya, bahkan membantunya menolak minuman. Jinyu yang cemburu mengingatkan Goukai bahwa Yemeng sudah punya suami. Tapi Goukai malah merangkul Yemeng dan bilang, kabar itu tidak benar. Yemeng merasa tidak nyaman, lalu pergi ke toilet, diikuti Goukai. Xiao Tai di samping mereka mengomentari Goukai yang terlalu mengejar Yemeng. Ia lalu bertanya pada Jinyu, apakah tahu siapa suami Yemeng? Jinyu spontan menjawab dirinya, tapi Xiao Tai mengira itu bercanda. Jinyu tidak peduli reaksi Xiao Tai. Ia mengejar Yemeng dan menariknya ke tempat sepi, cemburu karena Yemeng terlalu dekat dengan Goukai. Yemeng balik menyindir siang tadi Jinyu pura-pura tidak kenal, sekarang malah sok akrab. Setelah pesta, Yemeng sengaja naik mobil Goukai di depan Jinyu, seolah-olah ingin membuat Jinyu cemburu. Padahal sebenarnya karena Goukai memberitahu ada kabar soal Bos Wang. Setelah didesak, Goukai bilang, Bos Wang punya catatan kriminal penipuan, mirip kasus penggalangan dana ilegal. Dulu Bos Wang pernah membeli tanah di kampung Yemeng, tapi karena gagal pendanaan, proyeknya mangkrak dan akhirnya diambil alih grup Hanhai, menjadi Highland Port sekarang. Yemeng sadar waktu kejadian itu berdekatan dengan kematian ibunya. Ia pun curiga kematian ibunya terkait kasus penipuan Bos Wang. Yemeng kembali ke hotel, Jinyu yang memakai masker juga datang. Tanpa basa-basi, Yemeng mengeluarkan surat cerai dan meminta cerai. Jinyu menjelaskan ia kembali ke sisi ibunya untuk mencari kebenaran demi Yemeng, dan tidak ingin Yemeng terlibat bahaya karena ibunya sangat kejam. Tapi Yemeng tegas berkata, selama itu menyangkut ibunya, seberbahaya apapun ia akan tetap menyelidiki. Ia juga sudah lelah menebak mana ucapan Jinyu yang benar dan mana yang bohong. Sejak Yemeng kembali ke perusahaan, Goukai memindahkan Aji dan mengembalikan posisi Aji pada Yemeng. Aji baru sadar selama ini hanya dijadikan alat Goukai untuk mengejar Yemeng. Ia pun marah dan mengundurkan diri. Saat serah terima pekerjaan dengan Xiao Tai, Aji kaget mengetahui penanggung jawab proyek Highland Port adalah Jinyu. Ia tak pernah menyangka Jinyu ternyata anak orang kaya yang menyamar. Xiao Tai bertanya, apakah Aji tahu siapa pacar Jinyu? Aji langsung sadar Jinyu dan Yemeng menyembunyikan status suami istri. Setelah menyelidiki, Aji menebak Jinyu menyembunyikan hubungan itu demi melindungi Yemeng. Ia pun mengancam Jinyu agar mengizinkannya bergabung di proyek Highland Port. Jinyu terpaksa memperkenalkan Aji pada Goukai dan Yemeng sebagai penanggung jawab pihak klien. Selain itu, Jinyu juga meminta Bos Cheng mengelola toko-toko di Highland Port. Bos Cheng tak percaya anak buahnya di Barkini jadi direktur muda. Ia kira Jinyu hanya pura-pura. Sampai melihat kontrak dan kartu nama Jinyu, baru percaya perubahan ajaib itu nyata. Ia yakin Jinyu punya maksud lain menyerahkan proyek padanya. Jinyu pun jujur, ibunya mungkin terlibat dalam kematian ibu Yemeng. Dan jika ibunya tahu Yemeng menyelidiki kasus itu, pasti akan mencelakai Yemeng. Sekarang perusahaan penuh mata-mata ibunya. Jinyu berharap Bos Cheng mau membantu menyelidiki bersama. Setelah merangkul Bos Cheng, Jinyu dengan cerdik menelepon adiknya, mengaku bertengkar dengan Yemeng dan meminta jangan bilang ke nenek. Tapi setelah menutup telepon, adiknya langsung memberitahu nenek. Nenek pun panik dan menelepon nenek Yemeng. Saat Yemeng pulang ke rumah, ia masih ingin tinggal terpisah dengan Jinyu. Tapi dua nenek tiba-tiba muncul membawakan makanan. Mereka lalu begadang main mahjong di ruang tamu, sehingga Yemeng dan Jinyu terpaksa tidur sekamar. Jinyu pun berhasil tidur seranjang dengan Yemeng, memeluknya erat-erat sampai Yemeng tidak marah lagi. Setelah semalam, Jinyu berharap hubungan mereka membaik. Tapi di kantor Yemeng tetap dingin dan tidak bicara.
Saat kerja, Jin Yu terus memperhatikan Ye Ming. Setiap Ye Ming melirik, Jin Yu langsung memberi isyarat minta maaf, berharap Ye Ming tidak marah lagi. Sementara itu, Aji ingin menyingkirkan Ye Ming dari proyek, sengaja menyuruh orang menyebar komentar buruk di internet. Semua akun resmi dikelola tim Ye Ming, jadi Ye Ming tak bisa mengelak dari tanggung jawab. Tapi Ye Ming sudah mengantisipasi, ia langsung mengeluarkan laporan uji kualitas untuk membantah rumor. Secara pribadi, Ye Ming juga melacak IP penyebar komentar buruk dan melihat Aji bertransaksi langsung dengan pelaku. Ia pun mengejar, tapi pelaku mengancam dengan pisau agar Ye Ming tidak mendekat. Untung Jin Yu datang tepat waktu dan mencegah bahaya. Setelah pelaku kabur, Jin Yu sadar itu hanya pisau mainan. Ye Ming langsung menuduh Aji pasti disuruh Jin Yu, karena Aji masuk perusahaan atas rekomendasi Jin Yu. Ia yakin Jin Yu ingin menyingkirkannya, jadi lebih baik mereka segera bercerai. Jin Yu bersikeras tidak akan bercerai. Saat mereka berdebat, Goukai datang dan curiga hubungan mereka tidak biasa. Ia menuntut penjelasan pada Ye Ming, tapi Ye Ming berbohong bahwa Jin Yu hanya rekan kerja di proyek. Goukai lalu mengantar Ye Ming pulang, dan di depan rumah, adik Jin Yu memanggil Ye Ming kakak ipar dengan akrab, lalu bilang kakaknya ada di bar, berharap Ye Ming juga datang. Goukai penasaran siapa suami Ye Ming. Ye Ming menjawab hanya pemilik bar biasa. Goukai tak puas, lalu datang ke bar Bos Cheng untuk melihat langsung suami Ye Ming. Melihat Jin Yu juga di sana, Goukai dan Jin Yu saling sindir. Saat Bos Cheng memperkenalkan diri sebagai pemilik bar, Goukai mengira Bos Cheng adalah suami Ye Ming dan memintanya menyebut harga. Setelah menerima uang, Ye Ming harus segera bercerai dengan Jin Yu. Bos Cheng atas isyarat Jin Yu terpaksa ikut berakting, berpura-pura bahwa cinta sejati tidak ternilai dan menolak segala bentuk suap. Ye Ming sama sekali tidak tahu kekacauan yang terjadi di sini. Ia mengeluarkan foto-foto pertemuan Aji dengan seorang pria, membongkar bahwa Aji menyewa orang untuk menyebarkan komentar buruk. Aji terkejut saat mendengar pria itu mengancam Ye Ming dengan pisau, wajahnya langsung berubah. Ia hanya ingin menyingkirkan Ye Ming, bukan menyakitinya. Ye Ming mengungkapkan perasaannya, bahwa sejak kecil mereka selalu bersaing. Ia sangat iri pada kecerdasan dan kepandaian Aji, yang selalu cepat belajar apapun. Aji pun mengaku ia juga cemburu pada wajah cantik Ye Ming, yang selalu membuat segalanya berjalan mulus. Keduanya akhirnya mengungkapkan semua ketidakpuasan mereka dan menyadari bahwa di balik persaingan itu sebenarnya tersimpan rasa saling mengagumi. Setelah membuka hati, Aji memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak lagi ikut campur urusan Ye Ming dan Jin Yu. Namun, ia memberitahu Ye Ming bahwa alasan Jin Yu setuju. Aji bekerja di perusahaan adalah demi melindungi Ye Ming. Sementara itu, Goukai mengadakan acara gathering perusahaan di klub, berencana menyatakan cinta pada Ye Ming. Jin Yu yang mendapat kabar dari Xiao Tai segera datang dengan mengenakan jaket couple yang sama dengan Ye Ming. Goukai menantang Jin Yu untuk adu balap, meminta Ye Ming naik ke mobilnya. Jin Yu sebagai pihak klien mengaku punya ide khusus untuk proyek dan ingin berdiskusi dengan Ye Ming, sehingga Ye Ming pun naik ke mobil Jin Yu dengan alasan pekerjaan. Di dalam mobil hanya berdua, Ye Ming tak lagi menahan diri dan langsung bertanya apakah Jin Yu adalah saksi mata kasus kematian ibunya. Jin Yu akhirnya mengakui bahwa dulu ia memang melihat nomor polisi mobil Bos Wang, tapi ibunya memberikan alibi untuk Bos Wang. Ditambah lagi saat itu hujan deras, ia mengira dirinya salah lihat, sehingga memilih menarik kembali kesaksiannya. Ia juga jujur, alasan tidak ingin Ye Ming menyelidiki kasus itu adalah karena takut ibunya akan menyakiti Ye Ming. Dulu, saat ia dan ayah tirinya mengalami kecelakaan, ayah tirinya meninggal demi melindunginya. Rasa kehilangan itu sangat membekas. Ia tidak ingin orang yang dicintainya mengalami bahaya sedikit pun, meski harus bertindak ekstrem. Ye Ming memahami niat Jin Yu yang ingin melindunginya, dan benar-benar merasakan ketulusan Jin Yu. Mereka pun akhirnya berbaikan. Saat itu, Goukai yang tidak tahu apa-apa sedang menyiapkan lokasi untuk menyatakan cinta, dibantu Xiao Tai.
Untuk mengabadikan momen indah itu, ia memasang kamera tersembunyi di boneka. Yemeng pergi ke toilet, tanpa sengaja masuk ke ruangan yang sudah dihias Goukai. Melihat waktu sudah tepat, Goukai mengambil bunga yang sudah disiapkan. Namun, Jinyu juga masuk ke ruangan tempat Yemeng berada. Setelah beberapa hari perang dingin, mereka tak bisa lagi menahan kerinduan dan saling berpelukan, serta berciuman penuh gairah. Xiao Tai yang sedang mengatur kamera tiba-tiba melihat adegan itu di layar. Saat itu juga, Goukai mengirim pesan bahwa ia akan masuk ruangan untuk menyatakan cinta. Xiao Tai buru-buru keluar untuk menghalangi, berusaha mengulur waktu. Namun, Goukai yang sudah tidak sabar berhasil membuka pintu. Untungnya Jinyu dan Yemeng sudah lebih dulu keluar lewat pintu belakang, sehingga mereka tidak bertemu. Goukai melihat ekspresi aneh Xiao Tai, ingin memeriksa rekaman kamera untuk melihat apa yang terjadi barusan. Xiao Tai panik dan membanting laptop ke lantai sampai benar-benar rusak. Ia menenangkan Goukai, mengatakan bahwa Yemeng belum bercerai, jadi menyatakan cinta sekarang tidak etis. Ia berjanji akan menemui suami Yemeng dan mencari cara agar mereka cepat bercerai, sehingga nanti saat menyatakan cinta pasti akan berhasil. Setelah menenangkan Goukai, Xiao Tai pergi ke bar mencari Bos Cheng, dengan sengaja memberi isyarat bahwa Yemeng dan Jinyu telah berselingkuh di belakang Bos Cheng. Bos Cheng berkata, "Aku tahu kamu berniat baik, tapi Li Jinyu tidak apa-apa. Kita tidak perlu membedakan aku dan kamu." Xiao Tai syok dengan prinsip moral mereka, lalu pergi menemui Jinyu, yang dianggap merebut Yemeng. Saat itu, Jinyu dan Yemeng sedang bermesraan di rumah, namun tiba-tiba diganggu. Jinyu sangat kesal. Xiao Tai dengan serius menasihati Jinyu, ia mengerti Jinyu tertarik pada Yemeng yang cantik, tapi Yemeng sudah bersuami, jadi Jinyu tidak boleh menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Ia bahkan menyesalkan Yemeng yang biasanya rasional kini ikut-ikutan terjerumus. Baru saja selesai bicara, Yemeng keluar dari kamar dan duduk di samping Jinyu. Mereka tanpa sungkan saling berpelukan. Xiao Tai marah, menuduh mereka bukan hanya tinggal serumah, tapi juga pamer di depan umum, benar-benar menantang batas moral. Melihat itu, Jinyu langsung melemparkan buku nikah ke depan Xiao Tai. Xiao Tai membaca nama di buku nikah itu, langsung seperti disambar petir. Ia tak menyangka selama ini ia yang paling sibuk, ternyata dirinya sendiri yang jadi badut. Akhirnya Xiao Tai setuju membantu Jinyu, menjadi tameng bagi mereka berdua di kantor. Ia harus selalu memantau pergerakan Jinyu dan Yemeng, menjaga rahasia dan berusaha menjauhkan Goukai dari mereka agar tidak ketahuan. Goukai harus kembali ke Jiangbei untuk urusan bisnis. Xiao Tai pun lega. Namun, belum sempat bernapas lega, datang lagi seorang wanita yang dikirim ibu Jinyu, yaitu Nona Lin, untuk meninjau proyek. Nona Lin adalah teman kuliah Jinyu. Saat makan bersama, ia dengan santai mengaku pernah menyatakan cinta pada Jinyu dan sampai sekarang masih menyukainya. Yemeng menendang Jinyu di bawah meja. Jinyu buru-buru mengirim pesan menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tertarik pada Nona Lin. Saat Yemeng ke toilet, Nona Lin bertanya apakah Jinyu punya pacar. Yemeng khawatir jika hubungan mereka ketahuan akan mengganggu rencana Jinyu, jadi ia berbohong tidak tahu. Nona Lin pun menambahkan WeChat Yemeng, berharap Yemeng mau jadi mata-mata. Jika melihat Jinyu dekat dengan wanita lain, segera memberitahu. Setelah makan, Nona Lin meminta Jinyu mengantarnya pulang, bahkan berkata bahwa dari segi keluarga dan status, mereka sangat cocok, dan pernikahan ini akan menguntungkan kedua keluarga. Jinyu dengan tegas menolak, mengatakan ia tidak pernah mempertimbangkan perjodohan, jadi Nona Lin tidak perlu berharap padanya. Setelah pulang, Jinyu meminta maaf pada Yemeng. Yemeng tidak marah, malah merasa Nona Lin gadis yang lucu. Tapi tetap harus waspada karena Jinyu yakin Nona Lin hanya tertarik pada nilai bisnis keluarga Li. Sementara itu, sahabat Yemeng akhirnya berhasil bercerai lewat jalur hukum. Bos Cheng menyiapkan pesta perayaan dan menunggu sahabatnya datang. Namun, saat itu Jinyu mendapat kabar bahwa Yemeng dan sahabatnya pergi ke klub malam untuk merayakan. Dua pria itu merasa kecewa, tapi tiba-tiba Nona Lin datang. Untuk menghindari kejaran Nona Lin, Jinyu berbaur dengan para wanita, berpura-pura playboy. Bos Cheng bahkan menambah bumbu cerita di depan Nona Lin, mengatakan Jinyu terkenal sebagai playboy,
Bahkan nenek-nenek pun tidak luput dari rayuannya. Nona Lin percaya dan pergi dengan marah. Bos Cheng yang usil memotret Jin Yu dikelilingi wanita, lalu mengirimkan ke Yemeng untuk memancingnya pulang lebih cepat. Tak disangka, Yemeng membalas dengan foto dirinya minum-minum bersama para pria muda. Merasa situasi gawat, Bos Cheng dan Jin Yu segera ke klub malam, mengusir para pria muda di sekitar Yemeng dan sahabatnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Nona Lin yang duduk di mobil melihat mereka masuk ke mobil bersama. Nona Lin pun membuntuti mereka. Di depan klub, Nona Lin melihat Jin Yu dan Yemeng saling menatap penuh cinta dan berpelukan di tengah keramaian. Ia pun merasa terancam. Keesokan harinya, Nona Lin menyatakan cinta pada Jin Yu. Mengatakan ia tidak peduli Jin Yu suka main perempuan. Setelah menikah, ia akan jadi istri yang penurut dan tidak akan mengganggu kebebasan Jin Yu. Jin Yu langsung menolak. Ia tidak tahu ada seseorang di depan pintu yang mendengar percakapan mereka. Hari itu, Nona Lin mengatur makan malam dan pria di depan pintu itu adalah ayah Yemeng. Ia tiba-tiba kembali ke Tiongkok untuk bekerja dan menjadi direktur bank yang bekerja sama dengan proyek Highland Port. Melihat kejadian barusan, ayah Yemeng mengira Jin Yu adalah pria brengsek yang tidak setia, lalu pergi dengan marah. Jin Yu sadar Nona Lin sengaja menjebaknya. Untuk memperbaiki citra di mata mertua, Jin Yu meminta saran pada Yemeng. Yemeng menyarankan agar Jin Yu mendekati ayahnya lewat hobi dan minat. Keesokan harinya, Jin Yu dengan tebal muka menemani ayah mertua memancing, menjelaskan bahwa ia menikah diam-diam demi melindungi Yemeng. Tapi cintanya pada Yemeng sangat tulus. Setelah memancing, ia juga memasak sendiri di bawah arahan ayah mertua. Berbagai usaha itu akhirnya membuat ayah mertua mulai menerima Jin Yu. Sementara itu, Bos Cheng menemukan bahwa pembelian tanah Highland Port oleh Bos Wang terkait dengan sebuah panti asuhan. Dulu, Bos Wang ingin mencari dana, tapi sebagai orang luar sulit mendapat kepercayaan warga lokal. Jadi ia bekerja sama dengan panti asuhan, berpura-pura beramal untuk menipu banyak orang. Setelah Bos Wang masuk penjara, nama baik panti asuhan pun hancur. Yemeng menemukan bahwa panti asuhan itu adalah tempat ibunya dibesarkan. Bersama Jin Yu, ia pergi ke panti asuhan untuk mencari informasi. Staf panti asuhan memberitahu bahwa dulu Bos Wang ingin panti asuhan ikut investasi tanah, dan yang memperkenalkan adalah Ibu Yemeng. Karena percaya pada Ibu Yemeng, panti asuhan setuju, tapi tak menyangka nama mereka akan dipakai untuk menipu. Yemeng membawa dokumen terkait pulang dan bertanya pada nenek apakah kematian ibunya terkait proyek Bos Wang. Nenek yang tak bisa lagi menyembunyikan, akhirnya mengaku bahwa dulu Ibu Yemeng pernah berkata, Bos Wang menawarkan proyek investasi menguntungkan, lalu membawa semua uang dan perhiasan keluarga untuk diinvestasikan, yakin akan segera balik modal. Tapi beberapa hari kemudian, Bos Wang menghilang. Ibu Yemeng mencari kemana-mana tapi tak ada kabar. Tak lama para investor datang ke panti asuhan menuntut pertanggungjawaban Ibu Yemeng. Ibu Yemeng menangis mengaku juga korban, tapi semua orang hanya menyalahkan dia sebagai penghubung proyek. Tekanan besar itu membuat Ibu Yemeng diam-diam pergi ke Jiangbei mencari Bos Wang dan akhirnya meninggal dunia. Yemeng marah pada keluarganya karena menyembunyikan kebenaran selama ini. Ia selalu mengira ibunya bundir karena nilai sekolahnya buruk. Ayahnya menjelaskan bahwa ia sendiri yang meminta keluarga menyembunyikan kebenaran, agar Yemeng tidak hidup dalam penderitaan. Yemeng tidak bisa menerima alasan ayahnya dan pergi dengan marah. Jin Yu berusaha menenangkan Yemeng, dan setelah Yemeng mulai tenang, ia memasak dan mengundang ayah Yemeng makan bersama. Di meja makan, ayah dan anak akhirnya berdamai dan sepakat untuk menatap masa depan. Ayah Yemeng berterima kasih pada Jin Yu karena sudah menengahi dan secara resmi menitipkan Yemeng pada Jin Yu yang berjanji akan menjaga Yemeng seumur hidup. Setelah makan, Jin Yu mengantar ayah Yemeng pulang. Saat kembali ke rumah, ia melihat nenek pingsan di depan pintu. Ia segera membawa nenek ke rumah sakit. Dokter mengatakan nenek terkena tumor otak. Jin Yu berniat menyembunyikan penyakit itu dari nenek. Tapi ternyata nenek sudah tahu sejak lama dan sengaja tidak memberitahu siapapun. Jin Yu curhat pada Yemeng bahwa dulu
Jika bukan karena ia memaksa naik mobil ke gunung, kecelakaan itu tidak akan terjadi dan ayah tirinya tidak akan meninggal. Ia merasa sangat bersalah, bahkan sempat ingin bundir. Neneklah yang datang ke Jiang Bei dan menyelamatkannya dari keputusasaan, memberinya rumah dan keluarga. Jika kehilangan nenek, ia merasa tidak akan punya rumah lagi. Ye Meng memeluk Jin Yu yang menangis, meyakinkan bahwa selama ada dirinya, Jin Yu akan selalu punya rumah. Ibu Jin Yu yang mendengar kabar nenek sakit segera datang ke rumah sakit, mengatakan sudah menyiapkan tim medis terbaik dan ingin membawa nenek ke Jiang Bei. Nenek menolak, mengatakan di sini ada Jin Yu yang merawatnya. Jauh lebih baik daripada di Jiang Bei. Ibu Jin Yu marah, mengatakan anak bungsunya adalah cucu kandung nenek, sedangkan Jin Yu adalah penyebab kematian suaminya. Nenek memarahi ibu Jin Yu, menegaskan bahwa Jin Yu tetap cucu kandungnya, dan jika ibu Jin Yu berani menyakiti Jin Yu lagi, ia akan menghantuinya walau sudah meninggal. Saat keluarga berdiskusi soal pengobatan nenek, sebagian besar ingin nenek menjalani perawatan konservatif karena sudah tua, tapi nenek bersikeras ingin operasi, meski harus mati di meja operasi pun tak menyesal. Jin Yu mendukung keputusan nenek, karena nenek seumur hidup tidak pernah menyerah pada hidup, kali ini pun ingin melawan penyakit. Sebelum operasi, nenek meminta Jin Yu dan Ye Meng menemaninya pulang ke kampung. 3 generasi itu memetik teh bersama di kebun, tertawa dan menikmati kebersamaan. Saat merapikan tempat tidur, Jin Yu menemukan buku harian nenek, penuh catatan tentang dirinya. Setiap kata penuh kasih sayang. Jin Yu menangis membaca halaman terakhir, di mana nenek menulis ingin menghadiri pernikahan Jin Yu dan Ye Meng. Jin Yu pun memutuskan untuk mewujudkan keinginan nenek, sekaligus memberi kejutan pada Ye Meng. Keesokan harinya, Jin Yu diam-diam memberitahu nenek bahwa ia akan pulang dulu untuk menyiapkan pernikahan, meminta nenek dan Ye Meng menunggu sampai semuanya siap. Nenek sangat setuju dan berjanji akan menahan Ye Meng agar tidak pulang dulu. Ye Meng yang tidak tahu apa-apa mengikuti nenek memetik teh, beberapa kali ingin menelepon Jin Yu tapi selalu dicegah nenek. Sampai nenek menerima pesan dari Jin Yu, pura-pura mengeluh pegal dan mengajak Ye Meng pulang. Saat membuka pintu rumah, Ye Meng melihat halaman sudah dihias seperti tempat pernikahan. Semua keluarga dan teman tersenyum bahagia. Di hadapan mereka, Ye Meng dan Jin Yu mengadakan pernikahan impian yang romantis, berjanji untuk selalu bersama seumur hidup. Setelah pernikahan, Bos Cheng mengantar sahabat Ye Meng pulang. Ia tak lagi menyembunyikan perasaannya, menyatakan cinta dan ingin merawat sahabat Ye Meng dan anaknya seumur hidup. Melihat sahabatnya ingin menolak, Bos Cheng buru-buru berkata ia rela menunggu, karena sahabatnya baru saja bercerai pasti belum ingin memulai hubungan baru. Keesokan harinya, Ye Meng dan Jin Yu mengantar nenek ke rumah sakit. Baru saja menempatkan nenek, mereka mendapat kabar proyek Highland Port bermasalah. Mereka segera kembali ke kantor dan baru tahu bahwa tembok proyek roboh dan melukai seorang pekerja. Ada yang melaporkan perusahaan menggunakan material ilegal, ditambah kasus penipuan investasi bos Wang dulu, membuat masyarakat marah dan menuntut perusahaan. Jin Yu sebagai penanggung jawab proyek dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Ye Meng dan tim menyelidiki dan menemukan material yang awalnya legal telah diganti oleh seseorang. Satu-satunya yang tahu kebenaran adalah Zhou Yu yang tumbuh di panti asuhan. Dulu Zhou Yu hampir diadopsi, tapi setelah nama baik panti asuhan rusak karena bos Wang, ia dibatalkan diadopsi, sehingga sangat membenci proyek Highland Port dan menganggap Jin Yu sama jahatnya dengan bos Wang. Ye Meng menjelaskan bahwa mereka juga sedang mencari bukti kejahatan bos Wang, berharap Zhou Yu tidak membiarkan Jin Yu yang tidak bersalah menjadi korban. Sementara Ye Meng belum menemukan solusi, Ibu Jin Yu tiba-tiba mengadakan konferensi pers dengan yakin menyatakan bahwa Jin Yu sebagai penanggung jawab proyek harus menanggung semua kesalahan. Nenek yang melihat berita itu di tablet baru tahu Jin Yu bermasalah, lalu nekat pergi ke kantor meski masih sakit. Ibu Jin Yu memberitahu media bahwa Jin Yu sudah lama menderita gangguan psikologis berat. Menanggapi insiden kali ini, Jin Yu akan sepenuhnya mundur dari proyek Highland Port, sedangkan grup Han Hai akan secara permanen menyerahkan kendali utama Highland Port. Selanjutnya,
seluruh tanggung jawab proyek akan dipegang penuh oleh grup Lin milik keluarga Nona Lin. Nona Lin kemudian melanjutkan pidato menyatakan bahwa mereka akan membongkar konstruksi yang ada dan membangun kembali Highland Port. Begitu kata-katanya selesai, layar di belakang mereka menampilkan gambar lokasi konstruksi. Ye Meng sebagai manajer humas naik ke atas panggung dan memberitahu semua orang bahwa semua bahan bangunan yang digunakan seminggu sebelumnya telah memenuhi standar. Namun, ada seseorang yang menukar bahan bangunan dan menghapus rekaman CCTV untuk menjebak Jin Yu. Ibu Jin Yu membalas mengatakan bahwa Ye Meng sebagai orang luar tidak berhak mewakili Jin Yu. Ye Meng langsung menunjukkan surat nikah, membuktikan bahwa ia dan Jin Yu adalah pasangan suami istri yang sah. Nona Lin yang baru tahu Jin Yu sudah menikah, marah dan bertanya pada ibu Jin Yu mengapa menyembunyikan hal itu darinya. Pada saat itu, Jo Yu masuk ke ruang pertemuan dan membuktikan bahwa ia telah merekam video seseorang yang menukar bahan bangunan. Dan orang itu adalah pria berambut panjang yang memimpin keributan. Pria berambut panjang itu yang sadar perbuatannya terbongkar, berusaha melarikan diri, namun tertangkap oleh bos Cheng di pintu. Ye Meng menuduh ibu Jin Yu sebagai pencuri yang berteriak menangkap pencuri. Karena situasi sudah jelas, ibu Jin Yu terpaksa mengakui bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman dan ia akan menyerahkan pria berambut panjang itu ke polisi. Namun, ia tetap bersikeras bahwa kondisi mental Jin Yu tidak cocok untuk mengelola Highland Port. Jin Yu pun memanggil psikiaternya untuk membuktikan kondisinya. Tak disangka, psikiater itu tiba-tiba mengubah pernyataan dan mengatakan bahwa kondisi mental Jin Yu sepenuhnya normal dan tidak akan mempengaruhi pekerjaannya. Ibu Jin Yu tidak menyangka psikiater akan mengkhianatinya. Ye Meng tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi dan langsung bertanya apakah ibu Jin Yu berharap Jin Yu benar-benar sakit. Ibu Jin Yu menuduh Ye Meng bicara sembarangan. Saat keduanya berdebat, nenek Jin Yu masuk dan memarahi ibu Jin Yu sebagai wanita berhati kejam, yang selama bertahun-tahun tidak pernah peduli pada hidup dan mati Jin Yu. Setelah menyaksikan semua kekacauan itu, Nona Lin akhirnya sadar bahwa ibu Jin Yu hanya ingin melemparkan masalah Highland Port ke perusahaan keluarganya. Setelah mengejek ibu Jin Yu, ia pun pergi dengan marah. Jin Yu akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan dan ia serta Ye Meng berpelukan dengan penuh emosi, bersyukur telah lolos dari bahaya. Setelah itu, Jo Yu datang menemui Ye Meng dan meminta maaf karena sebelumnya tidak memahami situasi dan telah melakukan kesalahan. Untungnya, ia segera sadar dan bersedia menjadi saksi untuk Jin Yu. Ia berjanji akan menjalani hidup dengan baik dan menjadi panutan bagi adik-adik di panti asuhan. Ia juga menyerahkan album foto masa kecil ibu Ye Meng di panti asuhan untuk disimpan oleh Ye Meng. Melihat foto keluarga Ye Meng, Jo Yu mengatakan bahwa ia pernah melihat ibu Ye Meng dan ibu Jin Yu bertengkar di panti asuhan. Ye Meng menemukan foto masa kecil ibunya dan ibu Jin Yu di album itu, lalu membawa foto itu ke kepala panti asuhan. Kepala panti mengatakan bahwa mereka berdua adalah sahabat karib yang tidak terpisahkan. Dulu, keluarga yang mengadopsi ibu Jin Yu sebenarnya awalnya ingin mengadopsi ibu Ye Meng, tapi ibu Ye Meng memberikan kesempatan itu pada ibu Jin Yu. Pada saat yang sama, Jin Yu juga menebak bahwa semua tindakan ibunya adalah untuk melawan ibu Ye Meng. Ia bertanya pada ibunya apa sebenarnya hubungan mereka. Ibunya dengan penuh kebencian mengatakan bahwa ibu Ye Meng adalah orang paling munafik di dunia. Namun ia tidak mau bicara lebih banyak. Keesokan harinya, Ye Meng tiba-tiba menerima telepon dari pria botak pembeli cincin. Pria itu mengatakan bahwa sebelum Bos Wang menghilang, ia pernah berpesan bahwa jika sampai akhir bulan belum juga muncul, maka sebuah flash disk harus diberikan pada Ye Meng. Ye Meng dan Jin Yu pun pergi mengambil flash disk itu. Namun di perjalanan mereka dibuntuti oleh orang-orang suruhan ibu Jin Yu. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka membagi tugas. Jin Yu menghadapi orang-orang berbaju hitam, sementara Ye Meng dengan cepat menemukan flash disk. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka pulang ke rumah, namun mendapati flash disk itu kosong. Jin Yu curiga mereka telah dikerjai oleh pria botak itu, namun ia tidak tahu bahwa Ye Meng sebenarnya sudah mendapatkan flash disk yang asli. Saat Jin Yu tertidur,
Yemeng diam-diam membuka flash disk itu dan menemukan sebuah rekaman suara. Dalam rekaman itu, Ibu Jinyu memerintahkan Bos Wang untuk melakukan segala cara agar Ibu Yemeng dan semua kerabatnya ikut berinvestasi di proyek Highland Port. Bos Wang sempat mempertanyakan bahwa ini jelas-jelas penipuan. Namun karena tergiur keuntungan besar, ia tetap mengikuti perintah Ibu Jinyu. Yemeng sadar bahwa Bos Wang memberikan flash disk itu padanya agar ia bisa melawan Ibu Jinyu. Sebelum menemui Ibu Jinyu, Yemeng mencoba menanyakan sikap Jinyu. Jika ia memiliki bukti kejahatan Ibu Jinyu, apa yang akan dilakukan Jinyu? Jinyu mengatakan bahwa ia tidak ingin Yemeng ragu karena dirinya, dan siapapun yang berbuat salah harus menerima konsekuensinya, meskipun itu adalah ibu kandung sendiri. Yemeng pun membawa rekaman itu menemui Ibu Jinyu dan mengancam akan membongkar semua kebenaran jika Ibu Jinyu tidak mau mengaku. Namun, tiba-tiba ia menerima telepon dari bibinya yang memberitahu bahwa ayahnya telah dilaporkan dan sedang diperiksa. Yemeng segera pulang dan mengetahui bahwa ayahnya dijebak dan dituduh melakukan penipuan pinjaman. Ia langsung sadar bahwa ini ulah Ibu Jinyu. Ia pun memberitahu Jinyu tentang flash disk itu. Jinyu sudah menduga Yemeng memegang bukti, namun yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan ayah mertuanya. Jinyu pun terbang ke luar negeri untuk menemui kakeknya yang selama ini tidak pernah dihubungi, ingin mencari tahu siapa ayah kandungnya, dan alasan sebenarnya Ibu Jinyu membenci Ibu Yemeng. 2 hari berlalu, Jinyu belum juga kembali, dan di sisi lain, Yemeng kembali mendapat masalah. Anak sahabatnya tiba-tiba menghilang. Bersama Bos Cheng, Yemeng dan sahabatnya mencari anak itu. Setelah pencarian, Bos Cheng menemukan anak itu di taman dengan wajah dan tangan penuh luka. Setelah ditanya, baru diketahui bahwa teman-temannya menyebarkan rumor bahwa sahabat Yemeng berselingkuh dengan Bos Cheng hingga menyebabkan perceraian. Anak itu marah dan berkelahi dengan temannya, namun meminta Bos Cheng merahasiakan alasan perkelahian itu. Sahabat Yemeng yang melihat luka anaknya marah dan menuduh Bos Cheng selalu mengajari anaknya tinju. Setelah pulang, anaknya dengan tegas mengatakan bahwa ia sendiri yang meminta belajar tinju, tidak ada hubungannya dengan Bos Cheng. Ia berharap ibunya bisa menjalani hidup sendiri dan tidak selalu mengelilinginya. Setelah itu, sahabat Yemeng mengirim pesan meminta maaf pada Bos Cheng. Bos Cheng pun merenung, apakah ia seharusnya tidak muncul dalam hidup sahabatnya. Setelah masalah sahabatnya selesai, ayah Yemeng juga dibebaskan dari tuduhan dan kembali ke rumah. Yemeng menelepon Jinyu menanyakan kapan ia akan pulang, tak disangka Jinyu sudah ada di belakangnya. Jinyu memberitahu bahwa ia telah menemui kakeknya yang bersedia membantu menyelesaikan masalah yang dibuat ibunya, namun melarang Jinyu menanyakan masa lalu. Sampai sekarang, Jinyu tetap tidak tahu siapa ayah kandungnya. Untuk sementara, Jinyu dan Yemeng memutuskan menunda semua masalah. Mereka sekeluarga mengantar nenek ke ruang operasi. Untungnya operasi berjalan lancar dan nenek hanya perlu istirahat sebelum pulang. Jinyu menjaga nenek di rumah sakit dan meminta Yemeng mengantar neneknya pulang ke rumah. Namun, saat Yemeng hendak kembali ke rumah sakit, ia tiba-tiba diculik oleh orang-orang berbaju hitam. Ternyata para direktur grup Hanhai menekan Ibu Jinyu. Selama ini proyek Highland Port terus menjadi sorotan dan membuat harga saham perusahaan anjlok. Jika Ibu Jinyu terus membuat masalah, ia akan dicopot dari jabatan direktur utama. Ibu Jinyu yang marah segera menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, Jinyu menerima foto Yemeng yang diculik dan segera pergi menemui ibunya. Ia melihat Yemeng pingsan di dalam mobil, dan ibunya memerintahkan anak buahnya menyiramkan bensin di sekitar mobil. Jinyu ketakutan dan memohon pada ibunya, lalu menandatangani surat penyerahan semua saham yang dimilikinya kepada ibunya. Setelah menandatangani, ia berusaha keras memecahkan kaca mobil dan memanggil Yemeng agar sadar. Ibunya memegang korek api. Tiba-tiba teringat ucapan ibu Yemeng yang pernah membanggakan Yemeng sebagai putri kesayangan yang rela ia cintai sepenuh hati. Mengingat hal itu, Ibu Jinyu mematikan korek api dan pergi. Namun, Bos Wang yang sebelumnya dikurung oleh Ibu Jinyu tiba-tiba muncul. Ternyata Bos Wang menyuap anak buah Ibu Jinyu, berhasil melarikan diri,
dan membius ibu Jinyu. Karena khawatir Jinyu dan Yemeng akan membalas dendam, Bos Wang malah menyalakan bensin di tanah dan meletakkan korek api di tangan ibu Jinyu. Jinyu dengan sigap memecahkan kaca mobil dan menggendong Yemeng keluar. Detik berikutnya, mobil meledak dan terbakar hebat. Setelah kejadian itu, ibu Jinyu dipenjara. Jinyu datang menjenguk dan mengatakan akan membawa adiknya kembali ke kampung dan tinggal bersama nenek. Ia mengaku tidak pernah mengalami penderitaan yang dialami ibunya, jadi tidak berhak memintanya melepaskan dendam. Namun, setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada akhirnya, ibu Jinyu mengungkapkan masa lalunya yang kelam. Dulu ia dibawa ayah angkat ke luar negeri, namun diperkosa oleh rekan bisnis ayah angkatnya. Karena masih kecil, ia tidak berani bercerita pada siapapun. Hingga sebulan kemudian ia sadar hamil dan terpaksa memberitahu ayah angkat. Namun, demi keuntungan, ayah angkatnya malah menikahkannya dengan pelaku, dan ia pun melahirkan Jinyu, mendorongnya ke jurang penderitaan. Setelah menikah dengan suami kedua, ia sempat merasakan kebahagiaan. Namun kecelakaan mobil yang disebabkan Jinyu membuat suaminya meninggal dan menghancurkan hidupnya. Karena itu, ia sangat membenci Jinyu. Suatu hari ia kembali ke kampung dan bertemu lagi dengan ibu Yemeng. Melihat ibu dan anak itu hidup bahagia, ia merasa tidak adil. Jika dulu bukan ibu Yemeng yang memberikan kesempatan adopsi padanya, ia tidak akan masuk ke dalam neraka. Demi balas dendam, ia bekerja sama dengan Bos Wang untuk menjebak ibu Yemeng, ingin membuatnya merasakan penderitaan yang sama. Namun, ia tidak menyangka ibu Yemeng akhirnya memilih mati. Jinyu merasa semua kejahatan itu bermula dari dirinya. Ia pun merasa tidak pantas bertemu Yemeng. Ia meninggalkan surat untuk Yemeng, mengatakan ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Yemeng buru-buru mencari Jinyu ke makam ayah tirinya, dan akhirnya menemukannya di bukit dekat makam. Sambil menangis, Yemeng bertanya apakah Jinyu ingin pergi meninggalkannya. Jinyu memeluk Yemeng dan bersumpah tidak pernah ingin meninggalkannya. Setelah itu, Jinyu mempublikasikan rekaman suara antara ibunya dan Bos Wang. Bos Wang dan semua komplotannya akhirnya dihukum sesuai hukum. Jinyu lalu mengadakan rapat dewan direksi, berjanji akan mengalokasikan sebagian dana untuk mengganti kerugian korban penipuan, dan memutuskan untuk mempertahankan saham namun menyerahkan pengelolaan perusahaan pada profesional. Setelah semua masalah selesai, pasangan suami istri itu menghadiri pembukaan restoran baru milik Bos Cheng. Demi masa depan bersama sahabat Yemeng, Bos Cheng mengubah bar menjadi restoran agar tidak berdampak buruk pada anak sahabatnya. Goukai yang baru kembali dari luar negeri juga datang memberi selamat. Jinyu dan Yemeng bergandengan tangan meminta maaf pada Goukai. Melihat Goukai masih bingung, Jinyu terpaksa kembali menunjukkan surat nikah. Goukai yang merasa dibohongi tidak bisa menerima dipermainkan seperti itu. Jinyu tahu masalah Goukai, lalu mengejarnya dan meminta maaf karena dulu menikah diam-diam dan pergi tanpa pamit. Ia menjelaskan bahwa setelah ayah tirinya meninggal, ia sangat terpukul dan pergi tanpa sepatah kata pun dari Jiang Bei. Namun, kenangan bersama Goukai tetap ada di hatinya, dan Goukai tetaplah saudara baiknya. Setelah ibunya dipenjara, Jinyu membawa adiknya tinggal bersama nenek. Dengan sabar membimbing adiknya yang belum terbiasa. Ia menegaskan, meski ibu tidak ada, masih banyak orang yang mencintainya di sini. Sementara itu, Bos Cheng dijodohkan oleh keluarganya. Anak sahabat Yemeng yang cerdik mendengar lokasi restoran tempat kencan, lalu mengajak ibunya makan di sana. Melihat Bos Cheng duduk bersama wanita lain, sahabat Yemeng merasa tidak nyaman. Ia sebenarnya sudah jatuh cinta pada Bos Cheng. Namun karena pernah gagal menikah, ia tidak berani membuka hati. Anaknya menasihati agar ibunya tidak munafik, ia sendiri juga suka pada Bos Cheng dan mau hidup bersama Bos Cheng. Wanita yang dijodohkan dengan Bos Cheng sangat puas dengan Bos Cheng, namun Bos Cheng dengan jujur mengaku sudah punya wanita yang disukai. Karena tuntutan keluarga, ia terpaksa datang ke kencan. Wanita itu dengan besar hati tidak mempermasalahkan dan bahkan memberi restu. Tak lama kemudian, Yemeng mengumumkan kabar kehamilannya. Semua orang berkumpul makan di restoran Bos Cheng. Goukai dan Xiaotai juga datang meramaikan suasana.
Goukai secara resmi mengumumkan bahwa ia sudah melupakan masalah dengan Jinyu dan mereka tetap bersaudara. Boscheng memanfaatkan kesempatan untuk bernyanyi di atas panggung dan menyatakan cinta pada sahabat Yemeng. Sahabatnya pun akhirnya menerima dan setuju untuk berkencan besok. Menjelang tahun baru, seluruh keluarga berkumpul, tertawa dan bercanda. Jinyu dan Boscheng belajar membuat pangsit dari ayah mertua, sementara Yemeng dan sahabatnya menemani para orang tua bermain kartu. Suasana hangat dan bahagia membuat semua orang tersenyum. Setelah makan, Yemeng dan Jinyu bersandar di halaman, menikmati kebersamaan. Mereka sama-sama menyukai kehidupan seperti ini, dan berharap di masa depan keluarga mereka tetap hangat dan penuh cinta seperti sekarang. Menikmati keindahan dalam kehidupan yang sederhana. Dan drama pun berakhir.